Pernikahan. Tuan muda, kuda Anda baru saja mengamuk. Sebaiknya pulihkan dulu tubuh Anda sebelum melakukan malam pertama. Dasar pelayan rendahan, beraninya kau banyak omong. Aku akan memenggal kepalamu itu. Aku jadi penasaran ingin melihat wanita yang disebut-sebut sebagai primadona nomor 1 di Jianan. Sebenarnya secantik apa dia? Yang Su, kau jatuh dari kuda dan terluka parah saat menjemputku. Kita belum melakukan penghormatan. Upacara pernikahan ini belum sah. Jika kau berani macam-macam, aku akan mati di hadapanmu. Walaupun kakekmu adalah pahlawan nomor 1 pendiri negara, Raja Ding. Tapi kau ini bodoh dan tidak bisa apa-apa. Hanya seorang pemuda hidung belang, dan kelakuanmu sangat buruk. Aku, Lu Ning, lebih baik mati, daripada harus tunduk padamu. Dia mabuk. Efek racunnya akhirnya bekerja juga. Yang Su, matilah kau. Wanita kurang ajar, beraninya kau mencoba membunuh tuan muda. Pengawal, tangkap dia. Tidak, aku tidak melakukannya. Tidak mau mengaku, pukul dia sampai dia mengaku. Astaga. Gila, bukannya aku sudah mati ditabrak mobil. Ini di mana? Tuan muda, Anda tidak apa-apa. Tuan muda. Ah, sial, aku berpindah dimensi. Pemilik tubuh ini juga bernama Yang Su. Kakeknya adalah pahlawan perang yang sangat berjasa, Raja Ding dari kerajaan Yan. Sedangkan aku, malah menjadi pemuda hidung belang nomor 1 di Jianan. Tunggu, ada yang tidak beres. 4 putra dan 1 putri keluarga yang semuanya sudah mati. Hanya aku yang bisa bertahan hidup sampai sekarang. Sepertinya demi menyelamatkan nyawaku, aku harus terus berpura-pura menjadi tuan muda yang tidak berguna. Tuan muda, syukurlah Anda baik-baik saja. Anda benar-benar membuat hamba ketakutan setengah mati. Dasar pelayan rendahan, berani-beraninya kau menggangguku di malam pertamaku. Seret dia keluar dan beri dia 10 pukulan tongkat. Ah, baik. Hamba akan menerima hukumannya sekarang. Hukumannya terlalu ringan. Berhenti di situ. Hah? Apa tuan muda punya perintah lain? Cerewet sekali. Tambah 30 pukulan tongkat lagi. Tunggu dulu. Anda sendiri yang menyuruh hamba berhenti. Ah, ampuni hamba, tuan muda. Tuan muda, ampuni hamba. HMPH. Ah. Boleh juga, wajah dan bentuk tubuhmu sangat cantik. Jadi kau putri dari Adipati Wu Wei yang bernama Lu. Kau jangan mendekat. Bukankah Jiang Sun itu orang kepercayaan tuan muda? Kenapa dia malah dihukum? Baguslah dia dipukul. Kenapa begitu? Tuan muda jadi rusak ya karena ulah dia. Saat tuan muda berjudi, dia yang membukakan jalan. Saat tuan muda berkelahi, dia yang memberikan pisaunya. Aku sudah lama muak melihat kelakuannya. Semua orang bilang temperamen tuan muda sangat kasar, dan emosinya tidak bisa ditebak. Nona kita tidak akan apa-apakan. Tenang saja, sifat asli tuan muda tidaklah seburuk itu. Hanya saja, karena Paduka Raja sedang memimpin pasukan di luar, tuan muda jadi tidak ada yang mengawasi. Ditambah lagi hasutan buruk dari si Jiang Sun itu. Makanya kelakuannya jadi agak liar belakangan ini. Syukurlah kalau begitu. Nona. Kalau tuan muda sampai mengamuk, jangan pergi. Nona. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi dari sini. Pangeran saja memperlakukan nonamu seperti ini. Apalagi dirimu. Pergilah. Pasukan keluarga yang ditakuti di seluruh penjuru dunia, Raja Dingwo, Yang Lian, memiliki jasa yang begitu besar hingga mengancam tahta, sebagai satu-satunya pewaris keluarga Yang. Hanya dengan menjadi pemuda berandalan, barulah aku tidak akan menjadi ancaman bagi Baginda. Jika ingin tetap hidup, aku harus terus berpura-pura menjadi berandalan. Selama Baginda tidak berniat membunuhku, tidak akan ada satu orang pun yang berani menyentuhku. Sialan. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira, pangeran ini punya kelainan suka menyiksa orang. Pangeran. Sepertinya tidak sekejam yang dirumorkan. Kalau saja aku tidak sedang terluka, pangeran ini sudah melahapmu sekarang juga. Minggir, pangeran ini sudah lelah. Hah? Hah apa hah? Tidur sendirian di ranjang sebesar ini. Apa kau tidak punya malu? HMPH. Berani melangkah pergi.
Besok bersiaplah memungut mayat pelayanmu itu. Kau. Pemilik asli tubuh ini memanglah bodoh, tapi kemampuan berkudanya lumayan hebat. Jatuh dari kuda itu pasti bukanlah sebuah kebetulan. Lalu, siapa pula yang telah meracuninya? Aku harus segera menyelidiki ini sampai tuntas. Bukankah insiden jatuhnya pangeran dari kuda harus diselidiki? Orang lagi tidur nyenyak begini. Untuk apa membangunkannya? Brengsek mana yang memukulku? Ayo kita main sebuah permainan. Aku yang bertanya, dan kau yang menjawab. Jawab dengan benar, kau dapat hadiah. Jawab salah, kau mati. Iya, hamba tidak berani berbohong. Siapa yang membuatku jatuh dari kuda saat menjemput pengantin? Menjawab, Tuan Muda. Itu ulah Markis Wu Wei, Lu Su, ayah mertuaku itu. Kenapa dia mencelakaiku? Karena mahar yang diberikan terlalu sedikit. Ada beberapa kotak yang hanya diisi dengan selimut kapas. Lu Su takut Anda mengetahuinya. Makanya dia menyuap kusir kuda untuk membuat Anda jatuh. Kalau kusir yang melakukannya, bagaimana kau bisa tahu? Tidak apa-apa. Aku cukup puas dengan jawabanmu. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang meracuniku? Baiklah, aku ubah pertanyaannya. Siapa yang menyuruhmu menaruh racun itu? Ampuni hamba, Tuan Muda, tolong ingatlah pengabdian hamba selama bertahun-tahun. Ampuni hamba kali ini. Kau berani mengkhianati Markis Wu Wei, tapi kau tidak berani menyebutkan orang itu. Katakan, pangeran yang mana? Asal kau sebutkan siapa dalang di baliknya. Aku akan mengampuni nyawa hinamu. Pangeran kedua, Guo Qi. HMPH. Semuanya jadi lebih mudah kalau aku sudah tahu siapa musuhku. Bagaimanapun juga, kau pernah mengabdi padaku. Habisi dia dengan cepat. Siap, Tuan. Tuan Muda, Anda sudah berjanji tidak akan membunuhku. Aku paling benci dengan pengkhianat. Kalau Tuan Muda tidak mau membunuhmu, biar aku yang bunuh. Nona, Anda tidak apa-apa. Momei. Di mana si berandalan itu? Berandalan apa? Panggil aku, suamiku. Berdandanlah dengan cantik. Aku akan mengantarmu berkunjung ke rumah orang tuamu. Berkunjung ke rumah orang tuaku. Secepat ini. Lu Su benar-benar tidak tahu aturan. Berani-beraninya dia memotong mahar pernikahan. Hari ini juga, aku pasti akan meminta kejelasan darinya. Pai Jiu, kumpulkan orang-orang dan ayo pergi. Tuan Markis, Tuan Muda menantu datang. Kenapa panik begitu? Sungguh tidak pantas. Menantu yang mana? Dari kediaman Raja Dingguo, Tuan Muda Yang Su. Jadi dia orangnya, anak selir itu. Kemarin saat menjemput pengantin, kenapa dia tidak jatuh dan mati saja? Keluarga yang punya banyak jasa militer yang hebat. Kakeknya, Yang Lian, juga baru saja memenangkan perang. Dan sekarang pasukan mereka sedang kembali ke ibu kota. Kita tidak boleh cari masalah dengannya. Tuan, kalau tidak berani cari masalah, masa menghindar saja kita tidak bisa. Perkataan Zer benar juga. Katakan padanya tunggu dulu. Sampaikan padanya, bilang kalau aku sedang tidak ada di kediaman. Layanilah dia dengan baik, lalu segera suruh dia pergi. Tuan Markis, Tuan Muda yang bilang, kalau hari ini dia tidak bisa bertemu dengan Anda, dia akan mengobrak-abrik seluruh kediaman Markis Wu Wei ini, sampai hancur berantakan. Apa dia berani? Coba saja lihat, apa aku berani atau tidak. Pai Jiu, cambuk dia, karena Lu Su tidak ada di rumah. Terus cambuk dia sampai Lu Su pulang. Baik. Tuan Muda, Tuan Markis memang sedang tidak ada. Kenapa Anda malah menyiksa kepala pelayan seperti hamba? Ah, Anda sungguh-sungguh memukulku. Aku selalu menepati perkataanku. Lebih keras lagi, terus cambuk dia. Hentikan, Yang Su. Apa kelakuanmu ini pantas disebut kunjungan mertua? Jelas-jelas kau mencari masalah. Cih. Jangan terlalu sok penting. Di mataku ini, gelar Markis Wu Wei yang rendahan itu sama sekali tidak ada artinya. Kau. Jika kau berani bicara lagi, jangan salahkan aku jika tidak bersikap lembut pada wanita. Hentikan, Yang Su, kau sungguh keterlaluan. Tuan Markis, akhirnya Anda datang juga. Yang Su itu. Berani berteriak pada siapa kau? Namaku ini. Apa pantas kau sebut sembarangan? Kau. Aku tidak akan basa-basi. Aku datang hari ini hanya untuk dua urusan. Pertama, menyelesaikan perhitungan soal jatuh dari kuda. Kedua,
mengambil kembali seluruh mahar yang disepakati. Mahar? Bukankah hanya 32 peti? Semuanya sudah kuberikan padamu. Yang Su, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau takut dihukum oleh Yang Mulia? Katakan dengan jelas. Ada berapa peti maharnya? Sebaiknya kau pikir baik-baik sebelum membelanya. Ada 64 peti. Syarat Nona saat setuju untuk menikah adalah untuk mengambil kembali mahar ibunya. Totalnya 64 peti. Tuan sudah berjanji untuk memberikannya. Mengapa sekarang malah mengingkari janji? Bukankah ini sama saja menindas Nona kami? Tutup mulutmu, dasar pengkhianat tidak tahu diuntung. Perkataan Momei tidak salah. Ayah, mengapa kau mengingkari janjimu? Soal mahar itu, biar aku sendiri yang menjelaskannya pada pangeran. Karena ini hari kunjungan kita, pergilah temui ibumu dulu. Baiklah, aku akan pergi mencari Nyonya Zhou untuk meminta penjelasan. Tunggu sebentar, karena kau sudah menikah dan masuk ke kediaman Pangeran Dingwo. Kau adalah istri pangeran muda, seorang selir. Mana pantas ditemui langsung oleh istri pangeran muda. Suruh Nyonya Zhou dan Lu Zer segera merangkak kemari untuk memberi hormat pada istri pangeran muda. Kenapa kau melamun? Duduklah yang benar. Oh, Menyuruh yang lebih tua memberi hormat pada yang lebih muda. Pangeran muda, tidak ada aturan seperti itu saat kunjungan. HMPH. Aturanku adalah aturan itu sendiri. Pergi panggil Nyonya dan Nona. Baik. Ngomong-ngomong, tadi kau bilang, Nonamu setuju untuk menikah denganku. Seingatku, pernikahan ini adalah titah langsung dari Yang Mulia. Apakah ada rahasia di baliknya? Coba ceritakan padaku. Toh cepat atau lambat pangeran muda pasti akan tahu. Tidak ada salahnya ku beritahu. Apa? Menikah dengan Yang Su? Pria pemalas yang tidak berguna itu, sifatnya sangat kejam dan kasar. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Ini adalah titah Yang Mulia, putri sulung sah kediaman Lu yang harus menikah. Kalau kau berani menentang titah, apa kau ingin membuat kita semua mati? Setelah Nyonya Besar meninggal, bukankah kalian selalu bilang, kalau Lu Zer adalah putri sulung yang sah, kenapa sekarang malah tidak rela melepaskannya? Urusan keluarga kediaman Markis, bukan urusan pelayan rendahan sepertimu. Kalau ada masalah, lampiaskan saja padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Momei. Kakak, menipu Yang Mulia adalah kejahatan besar. Loh, sekarang Yang Mulia telah membuktikannya untukmu. Status sebagai putri sulung yang sah ini, adik akan mengalah dan menyerahkannya padamu. Kak, aku katakan sekali lagi. Aku tidak mau menikah. Kalau kakak tidak mau menikah, maka terpaksa pelayanmu yang harus menanggung akibatnya. Pelayan Lu, jual pelayan rendahan ini ke rumah bordil. Baik, Tuan. Ayah, Kalau kamu tidak mau menikah, sama saja kamu mendorong adikmu ke dalam lubang penderitaan. tapi aku ini juga putrimu. Ayah, Kalau begitu, kamu harus menggantikan posisi Zer untuk menikah dengan Yang Su. baiklah. Aku akan menikah dengannya, tapi aku punya satu syarat. Katakan, Aku menginginkan mas kawin peninggalan ibuku. Sebanyak 64 peti, tidak boleh kurang satu peti pun. Baiklah, aku turuti kemauanmu. tunggu dulu, jadi maksudnya, yang seharusnya menikah denganku itu adalah Lu Zer. Tuan Markis dan Nyonya Zhou merasa, reputasi Tuan Muda sangat buruk demi melindungi Lu Zer. Makanya mereka mengancam Nona untuk menggantikannya. Kurang ajar kalian semua. Tuan muda ini sangat tampan dan gagah, hebat dalam sastra dan ilmu bela diri. Kalian malah berani meremehkanku. Bagus-bagus sekali. Aku ini orang yang menilai dari penampilan. Kalau wajah Lu Zer ternyata lebih cantik darinya, akan kubuat kediaman Markis Wu Wei ini hancur berantakan. Siapa di antara kalian berdua yang bernama Lu Zer? Adikmu Zer memberi salam pada kakak ipar. Oh, jadi kamu toh yang namanya Lu Zer. Angkat kepalamu. Biar tuan muda ini melihatmu dengan saksama. Tuan Muda pasti mendengar suatu rumor. Makanya jadi sangat marah pada Zer seperti ini. Kakak, Sudah wajahnya jelek. Siang bolong begini malah keluar sambil menangis merengek. Sengaja mau menakut-nakuti pangeran ini. Iya. Yang Su, jangan kurang ajar kau. kau yang kurang ajar. Soal pengantin-pengganti, aku masih bisa sabar. Tapi soal mahar, apa penjelasanmu? Kau pikir pangeran ini tidak bisa berhitung? Atau kau menganggap semua orang di kediaman Dingwo sudah mati? Pangeran, tolong redakan amarahmu. Soal mahar masih bisa dibicarakan baik-baik. Dibicarakan baik-baik. Awalnya aku tidak berniat memukulmu, tapi kau sendiri yang menyodorkan wajahmu kemari. Kakak ipar,
Kalau mau menyalahkan, salahkan saja ZR. Jangan persulit ayah dan ibuku. ZR yang ingin mengalah dan memberikan kebahagiaan pada kakak, makanya kakak jadi salah paham padaku. Coba kalian lihat. Betapa pengertiannya adik ZR ini. Dia berkorban demi kita berdua. Loh. Sudah kubilang kau jelek, masih berani menempel padaku. Wanita bermuka dua yang cantik barulah adik yang baik. Dengan tampang sepertimu ini, itu namanya orang jelek yang banyak tingkah. Sudahlah. Main-mainnya sudah cukup. Sekarang saatnya kita buat perhitungan. Perhitungan seperti apa yang kau inginkan? Pertama, perhitungan soal aku jatuh dari kuda. 10.000. Kau yang membuatku jatuh dari kuda. Aku akan menebasmu 2 kali. Baru kita impas. Jangan sembarangan menuduh. Kapan aku pernah membuatmu jatuh dari kuda? Apa kau punya buktinya? Tanpa bukti yang jelas. Jangan harap bisa melimpahkan kesalahan itu padaku. Jiang Sun sudah mati. Kau yang membunuhnya. Memangnya pangeran ini butuh bukti untuk bertindak. Kau berani mencari gara-gara dengan orang yang salah. Enyah kau dari sini. Yang Su, apa di matamu masih ada yang mulia? Apa masih ada hukum? Teriak sekali lagi. Kucabut lidahmu. Sekarang tuan muda ini akan membuat perhitungan kedua denganmu. Sudah sepakat 64 kotak mahar. Kamu cuma kasih 32 kotak. Dan 5 diantaranya cuma diisi selimut untuk menggenapkan. Minus dikali minus jadi plus. 3 dikali 7 21. Totalnya kamu masih utang padaku 40 kotak. Bukannya 37 kotak. Aku suka angka bulat. Memangnya tidak boleh. Oh. Oh apa? Suruh orang angkut. Angkut sampai genap 40 kotak. Hah. Kurang 1 kotak. Potong 1 jari selir itu. Tuan muda. Di gudang cuma ada 30 kotak. Geledah setiap ruangan. Ambil semua barang berharga. Kalau masih tidak cukup, potong saja jari selir itu. Ah. Baik. Begini masih sebut diri Markis Wei. Hartanya cuma segini. Cih, dasar kere. Urus tempat ini. Istriku, ayo kita pergi. Kakak. Apa kakak sungguh mau sekejam ini? Sejak kalian memaksaku menikah dengan tuan muda, hubungan keluarga kita sudah putus total. Ibu. Semua mahar sudah kuambil kembali. Semoga roh ibu tenang di alam sana, dan lindungi putrimu ini agar cepat lepas dari penderitaan. Nona. Mendengar suara semalam, Nona pasti sangat menderita. Tapi Nona jangan sampai berpikir pendek ya. Walaupun tuan muda itu suka berfoya-foya, tapi sepertinya dia tidak seburuk yang dirumorkan. Ngomong-ngomong, seharian ini aku tidak melihatnya. Kemana dia pergi? Bisa-bisanya Nona masih membelanya. Dia. Ku dengar dia pergi ke rumah bordil lagi. Rumah bordil. Yang Su, kau anggap apa keluarga lu ini? Si brengsek Yang Su itu. Akhir-akhir ini dia tidak datang ke rumah bordil, kan? Menjawab pangeran kedua. Yang Su memang tidak datang. Dia sedang sibuk menagih mahar. Mahar. Coba ceritakan padaku. Bukankah Markis Wu Wei adalah pengikut Anda? Dia tidak memberitahu Anda. Markis Wu Wei menikahkan putrinya dengan mahar yang kurang. Si brengsek itu marah besar dan menerobos masuk ke kediaman Markis. Dia hampir saja membuat kediaman Markis Wu Wei habis dirampok dan dijarah. Diracun pun tidak mematikannya. Nyawa si brengsek itu benar-benar panjang. Kami baru saja menerima informasi terbaru. Raja Dingwo, Yang Lian, telah berpisah dari pasukan utama. Dia berkuda cepat tanpa banyak bawaan. Dalam waktu kurang dari 3 hari, dia akan tiba di kota Jianan. Cepat sekali. Jika Yang Lian kembali, dia akan semakin sulit untuk dibunuh. Liu Yun. Liu Yun, tuan muda datang menemuimu. Nona Liu sedang melayani tamu penting. Tuan muda, tolong berhenti di situ, biar kuatur gadis lain untuk Anda. Jangan banyak omong kosong. Hari ini, aku hanya mau bertemu dengan sang primadona. Kurang ajar. Beraninya kau mengganggu kesenangan Tuan Guo. Keluar kau. Kau pikir kau ini siapa? Hah, berani sekali kau bicara seperti itu pada tuan muda ini. Dia pangeran kedua, Guo Qi. Kau kenal dia? Dulu aku pernah menemani tuan raja ke istana, dan kebetulan pernah melihatnya. Aku sangat yakin. Pangeran kedua, Guo Qi. Ternyata kau yang menyuap Jiang Sun untuk meracuniku. Kebetulan sekali, akan kubuat kau membayar semuanya hari ini. Bisik-bisik apa kalian? Menyingkirlah. Pai Jiu. Ini bukan urusanmu.
Ini bukan urusanmu. Ini Tuan Muda Gu. Sudah lama aku mendengar nama besar Tuan Muda, dan melihatnya langsung hari ini. Ternyata kau memang benar-benar arogan. Hari ini aku datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Aku sedang tidak ingin membunuh orang. Kalau kau tahu diri, lebih baik cepat pergi dari sini. Mencari hiburan wanita. Juga ada aturan siapa cepat dia dapat, kan? Aku hitung sampai 3. Mau keluar jalan kaki atau ditandu? Pilih sendiri. 1. Aku dan Tuan Muda sama-sama ingin kau temani. Kau pilih yang mana? Tuan Muda Guo bisa saja bercanda. Dari dulu selalu tamu yang memilih gadisnya. Mana ada ceritanya gadis yang memilih tamu? 2. Yang Su. Apa kau tidak tahu siapa aku? Tuan-tuan, kalian berdua adalah tamu terhormat. Tolong jangan sampai merusak suasana. Menara Yihong ini adalah tempat yang beradab. Bagaimana kalau kalian berdua beradu puisi saja? Untuk menentukan siapa yang terhebat. Beradu puisi menarik juga. Boleh juga. Sepertinya Tuan Muda sudah sangat percaya diri. Iya. Pertanyaan bodoh. Aku, Tuan Muda ini, sangatlah jenius. Siapa yang tidak tahu? Benar-benar bodoh. Dikasih panggung, kau malah besar kepala. Sebentar lagi kau akan jatuh tersungkur. Ayo, 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 kita adu puisi. Siapa yang menang, berhak mendapatkan Liu Yun. Karena Tuan Muda begitu percaya diri. Bagaimana kalau kita tambah taruhannya? Hahaha, taruhan, boleh saja. Aku paling suka berjudi katakan. Mau taruhan berapa? 100.000 tael. Gila saja, kecil begitu. Siapa yang mau main denganmu? Kalau mau taruhan, yang besar sekalian. 1 juta tael. Hahaha, bagus. Kalau begitu, sesuai keinginan Tuan Muda. Berani adu puisi denganku yang seorang penjelajah waktu. Akan kubuat kau tamat. Agar adil. Undang 4 cendekiawan besar Jianan untuk menjadi saksi. Agar tidak ada yang mencari alasan nanti. Aku tidak keberatan. Tuan Muda hanya demi seorang wanita penghibur. Bertaruh sebesar ini. Kalau sampai Tuan Besar tahu, tutup mulutmu. Aku tahu apa yang kulakukan. Hari ini, pangeran ini akan membuatmu dipermalukan habis-habisan. Yang benar saja. Yang Susi anak manja itu, berani-beraninya adu puisi dengan Tuan Muda Guo. Bahkan taruhannya 1 juta tael. Hah? Keluarga yang selalu melahirkan pahlawan turun-temurun. Kenapa malah muncul Yang Su, si anak pemboros ini? Ini semua demi memperebutkan primadona itu, kan? Dia jadi gelap mata. Pemuda nakal itu memang bisa melakukan apa saja. Kasihan sekali. Istrinya yang baru saja dinikahi. Kalau istrinya tahu dia bertingkah konyol begini, pasti dia akan mati menahan marah. 1 juta tael. Dari mana pemuda nakal itu dapat uang sebanyak itu? Sudah jelas dia mempertaruhkan mahar istrinya. Gunung dan sungai mudah diubah, tapi tabiat buruk sungguh sulit dihilangkan. Aku memang tidak seharusnya berharap apapun padanya. Aturan pertandingannya adalah dengan tema bunga. Waktunya selama 1 batang dupa. Siapa yang bisa membuat paling banyak dan puisi siapa yang paling bagus, dialah pemenangnya. Mari kita mulai. Yang Su, ayo, majulah. Aku beri kau waktu setengah batang dupa lebih dulu, biar tidak ada yang bilang Tuan Muda ini menindasmu. Tuan Muda sangat percaya diri. Ya. Guo Qi sudah pasti kalah. Kau percaya tidak? Kau sudah tahu sejak awal, kalau dia adalah pangeran kedua, Guo Qi. Hujan malam usai, kabut pagi menipis. Tentu saja aku tahu dia itu Guo Qi. Tuan Muda ini memang pemuda nakal, tapi bukan orang bodoh, di depan umum seperti ini. Bertaruh dan bertanding dengan keluarga kerajaan, sama sekali bukan tindakan yang pintar. Namun menggulung kelopak layu yang tersisa. Benar, kalau aku menang, itu sama saja menamparkan wajah Guo Qi. Kalau aku kalah, aku akan jadi bahan tertawaan. Embun beku merayap, namun daun tetap hijau. Jadi, tidak peduli menang atau kalah, aku sama sekali tidak diuntungkan. Lalu kenapa kau masih berani bertaruh? Itu karena kau menyisakan cahaya dingin menerangi jendela. Tuan Muda bercanda. Hamba ini hanyalah seorang wanita penghibur di pavilion Yihong. Pusat intelijen terbesar di Jianan. Bos di balik layar pavilion Yihong. Mana mungkin hanya wanita penghibur biasa. Hamba tidak mengerti maksud Tuan Muda. Tidak mengerti juga tidak apa-apa. Kalian bersekongkol menjebakku. Berusaha mempermalukanku. Dan menamparkan wajah kediaman di Nguo. Tuan Muda ini sudah tahu semuanya. Namun sayang sekali, kalian mencari masalah dengan orang yang salah. Pangeran kedua sudah banyak membaca sastra sejak kecil. Ketiga gurunya adalah cendekiawan hebat negara. Apa kau begitu yakin bisa mengalahkannya? Tuan Muda ini tidak peduli soal menang atau kalah. Tujuan Tuan Muda ini sudah tercapai.
Apa maksudmu? Kita berbisik-bisik di sini. Apa yang akan dipikirkan oleh pangeran kedua? Di matanya, jika aku menang, berarti kau yang diam-diam membantuku. Kau tidak akan menang. Kalau tidak menang, aku akan merebut orangnya. Yang tuan muda ini pertaruhkan adalah, Guo Qi tidak akan berani membelamu, dan bermusuhan dengan kediaman Raja Dingguo. Jadi, coba kau tebak lagi, siapa di antara kita yang menang? Perhitungan yang sangat licik. Kau benar-benar berandalan. Pangeran kedua memiliki banyak orang hebat di bawahnya. Kau akan sulit mendapatkan posisi penting. Mau tidak mempertimbangkan untuk memihak padaku. Apa begitu caramu merekrut orang? Memangnya kau punya pilihan? Salju menerpa bunga merah yang kian merapuh. Angin menyisir dedaunan hijau yang lebat. Jiwa ini tak gentar oleh dinginnya musim semi. Sendirian merengkuh keheningan musim gugur. Puisi yang sangat indah, hanya dalam waktu setengah batang hio, sudah bisa membuat 3 puisi yang luar biasa. Memang pantas menjadi Tuan Muda Guo, apalagi yang perlu ditandingkan. Tuan Muda Guo menang telak, luar biasa. Bahkan kami, 4 sarjana Jianan, belum tentu bisa menyamai tingkat keahlian Tuan Muda Guo, Yang Su. Kau ini cuma anak manja yang tak berguna. Mana bisa kau menandingi Tuan Muda Guo? Lebih baik kau cepat menyerah saja, daripada kau mempermalukan dirimu sendiri. 1 juta tael. Kalau sampai kalah, Reputasi Agung Raja Dingguo seumur hidupnya, benar-benar akan hancur di tangannya. Mo Mei, ayo kita pergi. Yang Su. Waktu setengah batang hio sudah berlalu, sekarang giliranmu. Hahaha. Baiklah. Terima kasih banyak, Nona Liu. Kenapa kau malah berterima kasih padaku? Gawat, ini taktik adu domba. Di balik rimbunnya bambu, mekar 2-3 dahan bunga persik. Air sungai musim semi perlahan menghangat, dan bebek-bebeklah yang pertama menyadarinya. Absintus tumbuh penuh, tunas alang-alang pun masih pendek. Inilah saat yang tepat bagi ikan buntal untuk berenang ke hulu. Dia benar-benar bisa membuat puisi. Pangeran muda itu berbisik-bisik lama dengan sang primadona. Pasti wanita itu yang baru saja mengajarinya. Dengan tema bunga persik, puisinya memang sangat bagus. Tapi apa benar itu buatannya sendiri? Beberapa tangkai bunga plum di sudut tembok, mekar sendirian menantang hawa dingin. Dari jauh pun sudah tahu bahwa itu bukanlah salju, karena tercium semerbak aroma harumnya. Puisi tentang bunga plum ini juga karya yang luar biasa. Bunga pir putih pucat, dedalu hijau pekat. Saat untaian dedalu berterbangan, bunga memenuhi kota. Sedih menatap sebatang salju di pagar timur. Berapa kali lagi hidup ini bisa terlihat jernih? Bunga persik bunga plum. Puisi ini tentang bunga pir. Hebat sekali tuan muda ini. Bukan cuma beradu puisi, dia malah pamer kemampuan. Genangan air musim semi mengelilingi bunga. Bayangan bunga menawan, masing-masing menyambut musim semi. Meski ditiup angin musim semi hingga menjadi salju, jauh lebih baik daripada hancur menjadi debu di jalanan selatan. Salah, katanya temanya bunga. Mana ada unsur bunga di puisimu ini? Gak berpendidikan itu memang menyeramkan. Percuma saja kau mengaku sebagai orang terpelajar. Masa tidak bisa dengar kalau itu menceritakan bunga aprikot? Benar, itu memang bunga aprikot. Tepat sekali, bunga aprikot. Bagaimanapun di Danau Barat pada pertengahan bulan 6, pemandangannya tidak sama dengan 4 musim lainnya. Daun teratai yang menyentuh langit, hijaunya tiada akhir. Bunga teratai di bawah terik matahari, merahnya sungguh mempesona. Teratai. Saat tenang, bunga osmanthus berguguran. Di malam yang sunyi, gunung musim semi terasa hampa. Bulan muncul mengejutkan burung-burung di gunung. Sesekali berkicau di tengah lembah musim semi. Bunga osmanthus. Ah, terima kasih. Cih. Sama-sama. Yang Su, berani-beraninya kau menendangku. Bunga krisan layu, berserak penuh luka. Senyumanmu perlahan mulai menguning. Bunga berguguran, hati hancur berkeping. Isi hati pun mengalir dalam hening. Ini bukan puisi, kan? Ini lirik syair. Bunga krisan, ya, itu bunga krisan. Ratusan bunga berlomba memamerkan keindahannya. Ratusan bunga bermekaran serentak ya. Satu langkah langsung jadi puisi. Setiap langkah penuh lirik yang indah. Bahkan lirik terakhir ini. Maknanya juga sangat mendalam. Benar-benar pantas disebut primadona Liu. Bakat dan kecantikannya sungguh luar biasa. Benar-benar membuatku merasa malu. Hebat sekali lirik bunga krisan yang layu itu. Meninggalkan luka berserakan. Saya sungguh mendapat pelajaran berharga hari ini. Hei, Tuan Muda Guo atau siapalah namamu. Kau sudah mengaku kalah belum? Sialan, aku tidak terima. Kalau bukan karena wanita murahan itu membantumu. Dasar Tuan Muda manja yang tidak berguna. Mana mungkin kau bisa menang? Aku tidak melakukannya. Tutup mulutmu, gadis manis. Nanti kita bereskan urusan kita. Dasar licik dan tak tahu malu. Aku belum kalah. Tadi kau curang. Ayo ulang sekali lagi. Kemampuan pas-pasan saja malah cari alasan. Sungguh tidak tahu malu. Sudahlah, sudahlah. Pangeran ini berhati besar. Aku akan mengalah sedikit padamu. Persetan. Aku tidak butuh kau mengalah. Baiklah. Silakan lanjutkan pertunjukanmu.
Di kedua tepi sungai, suara kera terus bersahutan. Perahu kecil ini telah melewati ribuan gunung. Menyambung puisi secara spontan, sungguh cepat, puisi yang bagus. Hei, siapa yang menyuruhmu menyambungnya? Memangnya kau tidak bisa berpikir sendiri? Kau gagap setengah mati. Pangeran ini sampai gregetan melihatmu. Tidakkah kau? 100 tidakkah kau melihat air sungai kuning turun dari langit? Tidakkah kau melihat air sungai kuning turun dari langit, deras mengalir ke laut dan tak pernah kembali? Tidakkah kau melihat cermin terang di aula tinggi, meratapi uban di kepala? Di pagi hari sehitam sutra, di malam hari memutih seperti salju. Bisa diam tidak? Sialan. Makanya buktikan kalau kau mampu. Angin kencang berhembus, awan beterbangan, kekuasaan menyapu lautan, kini kembali ke kampung halaman. Di mana ku cari pahlawan gagah, untuk menjaga 4 penjuru arah. Burung raksasa bangkit bersama angin suatu hari nanti, membumbung tinggi hingga 90.000 mil. Bunga, menanti tibanya musim gugur, di tanggal 8 bulan ke-9. Saat bungaku mekar, semua bunga lain pun gugur. Aroma semerbak menembus langit hingga ke kota Jianan. Seluruh kota pun terbalut zirah emas. Berimprovisasi di tempat. Setiap barisnya adalah mahakarya. Apa dia ini masih manusia? Katanya dia cuma tuan muda manja. Kalau begitu, bukankah kita jauh lebih buruk dari sekadar manja? Yang Su itu ternyata sangat berbakat dan jenius. Apa benar dia ini tuan muda kita? Angin musim semi bertiup, tapak kuda pun melangkah. Melangkah kemana? Jangan berisik, biarkan aku berpikir. Berpikir apa? Tapak kuda pergi. Lambat sekali, malah pergi segala. Dasar bayi lucu. Yang Su, beraninya kau memukulku. Waktunya sudah habis. Terima kekalahanmu dan bayar uangnya. Kurang ajar, kau tidak tahu siapa beliau ini. Pai Jiu. Dasar anjing kotor, aku sudah lama bersabar denganmu. Apa kau pikir kau berhak memaki tuan muda pewaris sepertiku? Katakan sekali lagi, kalah ya kalah. Serahkan uangnya. Yang Su, aku ini pangeran kedua dari dinasti ini, Guoqi. Kau tidak boleh menyentuhku, tuan muda. Minggir kau. Yang Su, minta maaf sekarang, mumpung masih sempat. Kalau kau berani menyentuh pangeran ini sedikit saja. Kurang ajar. Kau berani. Keturunan bangsawan kerajaan yang terhormat, mana mungkin datang ke tempat hiburan malam seperti ini. Berani menyamar jadi pangeran, hukumannya adalah mati. Tahan pedangmu. Kawan, jangan lakukan itu. Jiang Qiyu. Omong kosong, aku ini sahabat terbaikmu, mana mungkin aku mencelakaimu. Dia sungguhan pangeran kedua, Guoqi. Yang Su, urusan ini. Kan pangeran ini ingat baik-baik. Aku tidak peduli siapa kau, aku cuma memegang satu prinsip. Berani taruhan, harus berani kalah. Punya utang, wajib bayar. Jangankan kau seorang pangeran, sekalipun kau ini putra mahkota, kalau berani lari dari utang, aku tetap akan menebasmu tanpa ragu. Kurang ajar. Apa keluarga yang berniat mau memberontak? Ini murni utang judi pribadimu. Beraninya kau bawa-bawa nama keluarga di depanku. Bagus-bagus sekali. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Medali emas pengampunan nyawa anugerah dari mendiang kaisar. Menebas 1-2 pangeran, sama sekali bukan masalah buatku. Hari ini, tuan muda ini tegaskan di sini. Entah orang ini pangeran sungguhan, atau cuma penipu abal-abal. Kalau berani lari dari utang judi, Yang Su, mati kau. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Nah, karena kau sudah mengaku kalah, haruskah aku membayarnya? Bayar. Biar aku yang bayar. Berapa? 1 juta tael. Persetan denganmu, nyawamu cuma seharga ini. Aku tambah 1 juta tael lagi. Boleh saja, kalau begitu perhitungannya sudah jelas. Uang taruhan 1 juta, ditambah nyawamu 1 juta lagi. Totalnya 2 juta tael. Semua yang ada di sini adalah saksinya. Bagus. Hahaha. Pai Jiu, bereskan sisanya. Aku mau bersenang-senang dengan primadona dulu. Nona. Sudahlah. Biarkan saja dia. Hari ini aku benar-benar sudah membuat Guoqi sangat murka. Kau adalah anak buahnya. Sekarang aku beri kau 2 pilihan. Tunduk kepadaku. Atau minum ini. Gaya tuan muda berandalanmu itu, ternyata memang cuma pura-pura. Baginda Kaisar mewaspadai keluarga yang, kalau tidak pura-pura jadi berandalan, aku sudah mati dari dulu. Aku peringatkan kepadamu.
Kau punya kesempatan untuk memilih, bukan karena penyamaranmu yang hebat, bukan juga karena kau berguna bagiku, melainkan karena kau belum pernah mencelakaiku. Aku bersedia memberimu kesempatan ini. Mengabdi padamu. Guoki juga tidak akan melepaskanku. Aku hanya punya satu kelebihan, yaitu memperlakukan orang-orangku dengan baik. Jika kau tunduk padaku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Hanya dengan dirimu, mau pakai apa kamu melawan Guoki? Pangeran memang ada banyak, tapi keturunan keluarga yang hanya ada aku seorang. Seberapa besar pengaruh dari gelar Raja Dingguo? Rasanya tidak perlu kujelaskan lagi, kan, Nona Liu? Orang bijak tahu harus berpihak kemana. Berhentilah berharap pada pangeran kedua. Dengan sifatnya yang penuh curiga itu, sekalipun kamu bicara sampai mulutmu berbusa, dia tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Bahkan, kemungkinan besar dia akan turun tangan sendiri untuk mematahkan lehermu. Baiklah. Aku setuju untuk bergabung denganmu. Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Aku ingin status sebagai selir. Apa susahnya, Pai Jiu? Sebarkan pengumuman ini, mulai sekarang dan seterusnya. Nona Liu Yun adalah istri dari seorang Yang Su. Kedudukannya setara dengan istri utamaku, Lu. Status dan posisinya sama persis. Tuan muda, Anda sudah gila ya, menikahi seorang wanita penghibur. Yang mulia raja pasti akan menghajar Anda sampai mati. Takut apa? Orang tua itu tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tuan muda. Masih memanggilku tuan muda. Suamiku. Nah, begitu baru benar. Lapor. Menurut informasi terbaru, Raja Dingguo telah berpisah dari pasukan utama dan memacu kudanya dengan cepat. Tidak sampai 3 hari, beliau akan tiba di Jianan. Apa? 3 hari? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Mampus, habislah riwayatku. Apalagi mengingat betapa temperamentalnya orang tua itu. Kalau dia tahu aku menghabiskan seluruh harta keluarga, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Aku harus mencari cara sebelum dia kembali untuk menutupi semua kerugian ini. Untung saja luka sayatannya tidak dalam, dan tidak mengenai bagian vital. Anda hanya butuh istirahat beberapa hari untuk sembuh. Luka luar sih tidak masalah, tapi yang ditebas oleh Yang Su itu adalah wajah pangeran ini. Bagaimana dengan Liu Yun? Kenapa belum ada kabar darinya? Yang mulia, Liu Yun sudah membelot kepada Yang Su. Orang-orang yang kita tempatkan di pavilion Yihong, semuanya sudah dihabisi. Apa? Gadis manis itu berani sekali mengkhianatiku. Mohon tenangkan diri Anda, pangeran. Lagi pula, Raja Dingguo belum kembali. Daripada nanti malah jadi masalah panjang, lebih baik kita langsung. Kau tahu apa, bodoh? Sebulan yang lalu, Raja Dingguo, Yang Lian, sengaja memalsukan kematiannya untuk mengecoh pasukan musuh. Pada akhirnya, dengan 600.000 pasukan, dia memusnahkan puluhan ribu pasukan negara Wu dan meraih kemenangan telak. Sekarang dia sedang dalam perjalanan pulang ke istana. Tidak sampai 3 hari lagi, dia pasti sudah tiba di Jianan. Pantas saja Yang Su bahkan berani meremehkan Anda. Omong kosong. Kau pikir gelar Raja Dingguo itu cuma pajangan. Keluarga yang saat ini hanya menyisakan Yang Su sebagai satu-satunya penerus. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, Yang Lian, tua bangka itu, pasti akan mengamuk di istana. Siapa yang bisa menghentikan kavaleri besi pasukan Yang mulia, karena cara terang-terangan tidak berhasil. Bagaimana kalau kita main kotor saja? Main kotor. Bagus. Lakukan sesuai rencanamu. Pai Jiu, selama 2 tahun ayahanda pergi berperang. Aku ini totalnya sudah menghamburkan berapa banyak tael. Menurut perhitungan bagian keuangan, tanpa menghitung pecahannya, 8 juta tael. Sebanyak itu. Kalau tidak menghitung harta mahar, di tanganku cuma ada 3 juta tael. Bagaimana bisa aku mengumpulkannya dalam waktu 3 hari? Salah tuan muda sendiri yang percaya omongan Jiang Sun, sampai menghabiskan seluruh harta keluarga. Sekarang baru sadar kalau itu salah, kan? Setiap kali pangeran membawa pasukan kembali ke ibu kota, beliau selalu menggunakan uang pribadi untuk menyantuni prajurit yang terluka. Nanti kalau tuan muda tidak bisa mengeluarkan uangnya, entah bagaimana tuan muda akan membereskannya. Jangan cuma bisa menyindir. Cepat bantu aku pikirkan caranya. Saya ini cuma pengawal rendahan, mana punya cara. Bukannya tuan muda pernah bilang, kalau Nona Liu sangat berguna bagi Anda. Kira-kira ide cemerlang apa yang dimiliki Nona Liu? Benar juga, aku hampir melupakanmu. Menara Yihong adalah jaringan intelijen terbesar di negara ini. Apa akhir-akhir ini ada jalan untuk menghasilkan uang dan cepat kaya? Tuan muda, informasi yang saya miliki tentang para pedagang memang ada banyak. Tapi uang 8 juta tael itu jumlah yang sangat besar. Jangankan setengah bulan, setengah tahun pun, tidak akan mungkin bisa terkumpul. Benar juga. Uang sebanyak itu, kalau mau dikumpulkan dalam waktu singkat, satu-satunya cara cuma merampok. Yang Su, kau menjadikan wanita penghibur sebagai istri setaramu. Ini benar-benar penghinaan bagiku. Hari ini,
Kalau bukan kau yang mati, atau aku yang mati. Aku ini sedang pusing. Jangan main-main. Siapa yang main-main denganmu? Lagi pula aku, Lu, sudah tidak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Lebih baik aku membunuhmu, untuk menyingkirkan hama dari dunia ini. Ngapain kalian bengong? Cepat bantu aku. Sialan. Beraninya kalian melawan. Ya, Tuan Muda Jiang ingin bertemu. Katanya dia mengerti kesulitan Anda, dan punya jalan cepat untuk dapat uang. di luar. Jiang Qiu itu memang menganggap Anda sebagai saudara, tapi sebenarnya dia adalah anak buah Guoqi. HMPH, teman-teman berandal itu, tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Aku tidak ada waktu, suruh dia pergi. Tunggu dulu. Aku kebetulan sedang butuh uang. Aku jadi ingin lihat akal-akalan apa yang dia rencanakan. Infonya bisa dipercaya, kan? Hehehe. Kapan aku pernah menipu saudaraku sendiri? Kecil, kecil, kecil. Ada dua mangsa empuk, mereka dari luar kota. Asalkan kita berdua kerja sama, harta mereka pasti gampang kita kuras. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo jalan. Pai Gou, sudah diselidiki. Sudah. Nona Liu tidak berbohong. Rumah judi ini, bos besar di baliknya, ternyata adalah Jiangsu. Sekarang kalian percaya, kan? Pantas saja Tuan Muda selalu kalah setiap kali berjudi. Ini semua jebakan Jiang Qiu. Cepat, peringatkan Tuan Muda. Tunggu dulu. Kak, kalau soal siasat, Tuan Muda kita jauh lebih, 100 kali lipat lebih hebat dari Jiang Qiu itu. Karena beliau berani datang, pastinya sudah punya rencana sendiri. Hah, sudah tahu ada jebakan tapi tidak memperingatkan Tuan Muda. Jangan-jangan kau sekongkol dengan mereka, iya. Karena adik sudah mau jujur, aku bersedia mempercayainya. Terima kasih, Kak. Besar, kecil. Hahaha, menang lagi. Aku tidak percaya dengan kesialan ini. 100.000 tael. Tetap pasang besar. Rumah judi ini isinya orang-orangku semua. Yang Su, oh Yang Su, hari ini, aku pasti akan membuatmu kalah sampai jatuh miskin. 2, 4, kecil. 3, 2, 2, masih kecil. Nona, Tuan Muda sudah kalah 2 juta tael. Kalau tidak segera dicegah, aku khawatir. Percuma saja, Tuan Muda sudah terbawa emosi. Sekarang beliau tidak akan peduli pada siapapun. Jangan sampai membuatnya marah. Ini semua salahmu, melarang kami menasihati Tuan Muda dari awal. Aku percaya Tuan Muda pasti bisa membalikkan keadaan. Karena sudah sejauh ini, kita hanya bisa menunggu. Kawan, hari ini hoki kita benar-benar buruk. Bagaimana kalau kita berhenti sekarang saja? Berhenti apanya? Kapan aku pernah takut main judi? Tapi uang kita sudah habis, kan? Enyah kau. Medali pengampunan anugerah mendiang kaisar. Berapa nilainya? Sebutkan saja angkanya. Sudahlah, mari kita buka-bukaan saja. Saudaraku ini, tidak lain adalah pangeran muda yang dari kediaman Raja Dingguo. Medali pengampunan ini dijamin 100% asli. Paling tidak nilainya sebesar ini. Pecundang ini berani sekali menjadikan medali pengampunan sebagai taruhan. Jika aku bisa membawanya dan mempersembahkannya pada pangeran kedua, beliau pasti akan memberiku hadiah besar. Oh, ternyata pangeran muda yang, maafkan kelancanganku. Medali emas ini, meski pangeran berani mempertaruhkannya, kami juga tidak berani menerimanya. Jangan banyak omong, reputasiku dalam berjudi sudah tidak perlu diragukan lagi. Nilainya 500 tael. Kalau kau menang, bawa saja medali ini. Baiklah, karena pangeran muda begitu terus terang, mari kita bertaruh. Pangeran muda benar-benar gegabah. Berani-beraninya menjadikan medali pengampunan sebagai taruhan. Kalau Tuan Raja sampai tahu, Beliau pasti akan menghajarnya sampai mati. Tunggu sebentar lagi. tunggu apa lagi, ayo mulai. Buka. Satu, dua, empat, kecil. Yang Su, habislah kau. Pangeran muda, kau. Setiap putaran selalu keluar angka kecil. Kau pikir aku ini mudah dibodohi, ya? Air raksa. Kasino ini bermain curang. Pai Jiu, tebas dia, baik. Ini bukan salahku. Ini sama sekali bukan salahku. Bunuh.
Bunuh, bagus sekali. Berani-beraninya menjebak saudaraku. Kalian sudah bosan hidup ya? Sandiwara, teruslah berakting. Aku sudah menganggapmu sebagai saudara, tapi kau malah menganggapku bodoh. Mangsa empuk. Sepertinya akulah mangsa empuk yang kau maksud itu, kan? Saudara Yang, kita sudah berteman bertahun-tahun. Berani sekali kau mencurigaiku. Lagi pula, tadi aku juga kalah banyak. Kalau bukan karena peringatan Nyonya kedua, sampai sekarang aku tidak akan pernah tahu kalau rumah judi ini ternyata adalah milik keluarga Jiangmu. Selama bertahun-tahun ini, semua uang kekalahanku. Mau dihitung bagaimana? Fitnah, kau memfitnahku. Ini sungguh fitnah. Coba saja pura-pura lagi. Aku akan bayar. 5 juta tael, bagaimana? 10 juta tael. Uangku tidak sebanyak itu. Kalau kau berani menawar lagi, bunuh dia. Baik, baik, baik. Turuti maumu. Omongan saja tidak ada buktinya. Pai Jiu, buatkan surat utang. Tuan Pangeran, sudah selesai. Simpan surat ini baik-baik. Kapan-kapan kita ke rumahnya untuk menagih utang. Kapan-kapan. Aku ini juga punya etika berjudi. Tahu, aku hanya mengambil uang yang ada di atas meja. Ayo pergi. Baik, Tuan. Jangan dilihat terus. Ayo jalan. Kenapa kalian malah bengong? Cepat laporkan ini pada Yang Mulia. Kakak kalian ini siapa lagi? Apa-apaan ini? Serang. Di siang bolong begini, Kalian berani merampok. kami hanya menginginkan harta, bukan nyawa. Kalau tidak mau mati, enyahlah. Enyah. Aku enyah sekarang. Kau benar-benar enyah. Yang Mulia, mereka itu sekelompok penjahat nekat. Kalau aku bertahan, nyawaku akan melayang sia-sia. Berapa banyak kerugian kasino kita? 30 juta tael. Tabungan hasil jerih payahku. Dirampok habis semuanya. Kau benar-benar pantas mati. Ini semua salah Yang Su. Kalau bukan karena dia, tutup mulutmu. Urusan Yang Su itu masalah kecil. Gudang uangku baru masalah besar. Apa kawanan pencuri itu meninggalkan petunjuk? Benar. Aku tahu julukan pemimpin mereka. Cepat katakan. Namanya aku bapakmu. Coba berani mengumpatku sekali lagi. Ertong, beri salam. Bawahanmu, Ertong, memberi salam pada nyonya pertama dan nyonya kedua. Ertong adalah orang kepercayaan kakek. Kartu as yang beliau wariskan untukku. Kesetiaannya sangat bisa diandalkan. Kau merampok kasino milik keluarga Jiang. Keluarga Jiang apa? Adipati Si adalah orangnya Guoqi. Kasino itu tentu saja adalah tambang emas milik Guoqi. Bagaimana kau bisa tahu? Jangan lupa apa keahlian istri keduaku. Informasi hanyalah sekadar informasi. Taktik suamikulah yang benar-benar luar biasa. Istriku terlalu merendah. Tanpa informasi darimu, aku tidak akan bisa menyusun rencana secepat ini. Tunggu dulu. Ertong merampok gudang uang pangeran kedua. Apa pangeran kedua tidak akan mengamuk? Yang merampokkan sekelompok pria berpakaian hitam. Apa hubungannya dengan kediaman Pangeran Ding? Intinya cuma uang Guoqi saja yang dirampok. Uang Guoqi saja yang dirampok 608. Apa hubungannya denganku? 609. Lagi pula, Guoqi sebagai seorang pangeran, diam-diam menimbun harta dari rakyat. Dia pasti tidak berani menyelidikinya terang-terangan. Tapi di sini setidaknya ada puluhan juta tael. Kediaman Raja Ding tiba-tiba mendapat uang sebanyak ini. Bukankah akan membuat orang curiga? Makanya aku menyuruh Jiang Qiyu menandatangani surat utang. Besok pagi-pagi sekali, aku akan pergi ke kediaman Adipati Si untuk menagih uang. Utang Jiangsu pada Kanda juga merupakan jumlah yang sangat besar. Asalkan uang itu dikembalikan, tidak akan ada yang curiga. Lagi pula, kalau Tuan Besar sudah pulang, siapa yang berani memeriksa pembukuan kediaman Raja Ding? Pintar sekali. Benar-benar cerdik. Sekarang sudah tenang, kan? Suamimu ini bukanlah orang bodoh.
Pokoknya, gunakan saja uang ini sesuka hati kalian. Kanda, ini. Apa Kanda-Kanda? Panggil aku suami. Ini uang saku untukmu. Ambil saja, ambillah. Aku juga tidak boleh pilih kasih. Kedua istriku masing-masing dapat. Ambillah. Terima kasih atas hadiahnya, Kanda. Lihatlah. Yuner jauh lebih penurut daripadamu. Punya uang memang mudah untuk mengambil hati orang. Semua yang ada di sini dapat bagian. Cuma 1 lembar. Merasa kurang. Kalau begitu kembalikan padaku. Jiangsu, keluar kau. Tuan mudamu ini datang untuk menagih utang. Yang Su, ini adalah kediaman Adipati. Jangan keterlaluan kau. Tertulis jelas hitam di atas putih. Masih mau lari dari utang. Biar tuan muda ini ingatkan kau. Kakekmu, Adipati Si, adalah orang yang sangat menjaga kehormatannya. Kalau sampai masalah ini dibawa ke pengadilan, urusannya bukan sekadar uang lagi. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Omong kosong besar. Kau buka rumah judi dan menipu rakyat. Memangnya uang haram yang kau dapat masih kurang. Kau apa? Kemarin aku sudah berbaik hati memberimu muka. Hari ini, kita selesaikan semuanya secara tertutup. Kalau kau berani mangkir lagi. Hah? Jangan salahkan aku, kalau aku tidak memedulikan hubungan keluarga kita. Kalau kakek sampai tahu, aku punya utang sebanyak ini, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Lagi pula, aku cuma punya 1 nyawa. Kalau kau terus memaksaku, aku akan melawanmu mati-matian. Mundur, mundur semuanya. Tuan muda. Tidak apa-apa. Berani sok jagoan di depanku. Ya, biar kutunjukkan padanya apa arti kejam yang sebenarnya. Kakau, jangan mendekat. Ku bilang jangan mendekat. Pukul aku. Sini, aku beri kesempatan kau memukulku. Kalau kau tidak berani memukul, aku akan sangat meremehkanmu. Yang Su, aku peringatkan kau, anjing yang terdesak pun bisa menggigit. Kalau aku sudah mengamuk, aku sendiri bahkan takut pada diriku. Tidak berani memukul, ya, lalu untuk apa kau mengangkat benda itu, bodoh? Kau. Membayar utang adalah sebuah kewajiban mutlak. Hari ini kalau uangnya tidak terkumpul semua, akan kuhancurkan kediaman Adipati Si ini. Sombong sekali ucapanmu, keponakan. Kukira siapa? Rupanya Paman Jiang sendiri yang datang. Lama tidak berjumpa. Cih, anak tidak berguna. Cepat enyah dari sini. Ayah, aku tahu aku salah. Cih. Siapa bilang kau boleh pergi? Keponakan, ini adalah kediaman Adipati Si. Jangan terlalu keterlaluan. Maaf ya, Paman Jiang, aku datang kemari untuk menagih utang. Hari ini aku hanya kenal uang, tidak kenal orang. Utang. Utang apa? Hitam di atas putih. Perhatikanlah baik-baik. Jiang Qiyu memang belum dewasa, tapi paman orang yang masuk akal. Jadi bagaimana? Uang ini bisa dibayarkan, kan? Cih, tidak bisa. Cih. Kenapa? Paman juga mau lari dari utang. 10 juta tael bukanlah jumlah yang kecil. Sekalipun aku ingin membayarnya, aku tidak punya uang sebanyak itu. Baiklah. Kembalikan surat utangnya. Biar aku saja yang menagihnya pada Baginda Raja. Yang Su, hubungan kedua keluarga kita sangat erat. Apa kau benar-benar ingin membuat kita semua malu? Surat utangnya. Bagaimana kalau aku tidak mau mengembalikannya? Bocah kurang ajar, apa yang kau lakukan? Tua bangka tidak tahu diri. Beraninya kau bermain licik denganku. Lepaskan dulu tanganmu. Persetan, aku sudah memanggilmu paman. Kau pikir kau siapa? Hah? Mau lari dari utang? Akan kupenuhi keinginanmu. Telan saja kalau kau berani. Biar hancur sekalian semua buktinya. Tapi ku peringatkan, ya, nama besar keluarga yang hingga hari ini bukan didapat dari sekadar omongan manis, melainkan lewat pertarungan. Bocah kurang ajar. Apa kau tidak takut menghancurkan Reputasi kakekmu, Sang Raja Dingwo. Kalau kau tidak senang, balas saja kapanpun kau mau. Gerbang kediaman Raja Dingwo akan selalu terbuka menunggumu. Malah diam saja, lunasi utangnya. Pengawal, bawa dia ke ruang keuangan. Apakah perkataan kakak itu benar? Pantas saja temperamen suamiku begitu keras. Rupanya ada hubungannya dengan hal ini.
Malam-malam begini, sedang bergumam apa? Kau sedang apa? Ada apa dengan tingkahmu ini? Silakan, suamiku, kakak sudah menceritakan semuanya padaku. Tenang saja, suamiku, aku tak akan pernah merendahkanmu. Kebetulan, aku kenal dengan seorang tabib hebat, asalkan kau bersedia. Ah, sudahlah, aku ini cuma tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan saja. Suamiku, kau tidak perlu tersinggung begitu, tabib hebat itu. Cukup. Ah, aku cuma sedang kepikiran. Kakek itu sangat tegas dan tak menoleransi kesalahan. Meskipun aku sudah menutupi kerugian keuangan keluarga kita, tapi dengan reputasiku yang buruk ini, entah hukuman apa yang akan dia siapkan untukku nanti. Oh, jadi hal ini yang membuatmu gelisah. Aku punya sebuah rencana, mungkin bisa kita coba. Cepat katakan. Tuan besar yang sangat menjunjung tinggi ikatan keluarga, jika kakak bersedia bekerja sama. Bersandiwara sebagai pasangan suami istri yang mesra, beliau pasti tidak akan terlalu mempersulit kakak. Benar juga, kenapa aku tidak kepikiran ya? Tapi siapa juga yang mau bermesraan dengannya? Apakah kakak lupa dengan perkataanku kemarin? Sekarang kita berdua adalah istri pangeran muda, mau tidak mau. Nasib kita sudah terikat dengan pangeran muda. Seandainya pangeran muda jatuh, kita juga pasti akan ikut hancur. Jadi kita harus menanggung kehormatan dan aib bersama, sehidup semati dengannya. Katakanlah, apa yang harus aku lakukan? Aha, aku tahu, kita bertiga, besok akan menyuguhkan sandiwara yang luar biasa untuk Tuan Besar. Yang mulia, pada tahun kedua Anda pergi berperang ke negara Wu. Pangeran muda dikeluarkan dari akademi. Sepanjang hari beliau hanya bermalas-malasan, dan tidak melakukan apapun. Lalu di tahun ketiga, gelar sebagai pemuda berandalan nomor 1 di ibu kota Jianan, sudah tersebar ke seluruh penjuru kota. Rakyat bahkan menggunakan nama buruk Pangeran muda, untuk menakut-nakuti bayi yang sedang menangis. Kemarin, beliau bahkan mengacau di kediaman Adipati, dan menjadikan pelacur nomor 1 dari rumah bordil sebagai selirnya. Itu belum seberapa, bahkan Panglima Lusu Nyaris saja ditebas oleh pangeran muda, padahal itu adalah ayah mertuanya sendiri. Anak durhaka itu. Lihat saja, akan kuhabisi dia. Ini bagaimana mungkin? Su sedang berlatih ilmu pedang. Burung raksasa terbang menggetarkan 8 penjuru bumi, namun hancur di tengah langit karena kehabisan tenaga. Sambutlah pedangku. Puisi ini, karisma ini, sama sekali tidak terlihat seperti pemuda berandalan, kan? Tidak terlihat seperti pria hidung belang, kan? Sepertinya selama ini orang-orang telah salah sangka terhadap pangeran muda. Biar orang menertawakanku karena gila, aku menertawakan mereka yang tak paham apa-apa. Memangnya kenapa kalau aku berandal, keluarga yang adalah pahlawan selama bergenerasi-generasi, untuk apa peduli pada reputasi semu itu? Kakek berjuang sendirian demi negara Wu. Aku, sebagai penerus keluarga yang, mana mungkin ku biarkan diriku ditindas. Lu Su menindasku, maka ku hajar dia. Jiang Qiyu mencelakaiku, maka ku bunuh dia. Kalau keluarga kerajaan berani membela mereka, sekalipun aku mati, aku tetap menjaga nama besar keluarga yang, saat kakekku kembali nanti, dia pasti akan meratakan istana demi cucunya ini. Untuk menuntut keadilan. Gaya sok kerenku barusan mantap juga. Masa iya setelah ini kalian masih tega memukulku? Hei, siapa kau? Cuma pakai baju sirah rongsokan. Kau pikir bisa menindas keluarga yang? Dasar bocah kurang ajar. Buka matamu lebar-lebar. Aku ini kakekmu. Kakek. Cucu menantu Lu Liuyun memberi salam pada Raja Dingwo. Hahaha. Lupakan formalitas. Kakek. Kok kakek pulang lebih awal? Sumpah, aku kangen banget sama kakek. Cucu kesayanganku. Kau sudah besar sekarang, sudah hebat. Kau benar-benar sudah hebat. Selama kakek pergi berperang, cucumu ini tidak mempermalukan keluarga yang, kan? Cucu yang hebat. Memang pantas jadi cucu kebanggaan yang Lian. Adik. Menurutmu suami kita bisa melewati bahaya ini tidak? Tenang saja, Kak. Sifat kakek kan keras kepala dan mengandalkan otot, masih kalah cerdik dibanding suami kita. Taktik yang tersimpan rapat. Kurang ajar sekali. Tidak kusangka selama 6 tahun aku pergi dari Jianan, orang-orang itu berani bertingkah secongkak ini. 6 tahun, genap 6 tahun. Kakek tahu selama 6 tahun ini, bagaimana aku bertahan hidup. Kalau aku tidak berpura-pura jadi pemuda hidung belang, aku pasti sudah lama mati. Kau benar. Kakek tidak seharusnya salah paham padamu. Keluarga yang kita semuanya adalah pahlawan yang setia. Tapi pada akhirnya,
hanya aku satu-satunya keturunan yang tersisa. Kakek, Pernahkah kakek memikirkan apa alasannya? Baginda Kaisar takut pada pasukan keluarga Yang. Bagaimana mungkin kakek tidak tahu? Mereka sudah keterlaluan. Lebih baik kita berontak saja sekalian. Keluarga yang setia pada dinasti yang besar, setia pada Baginda Kaisar, langit yang menjadi saksinya, kecuali dalam keadaan sangat terdesak. Kakek sama sekali tidak akan pernah memberontak. Yang benar saja, kakek bisa menahan semua ini. Kakek percaya bahwa penindasan terhadap keluarga Yang sama sekali bukan kehendak Baginda Kaisar. Tapi dia itu seorang kaisar. Diamnya itu sama saja dengan memberi izin. Di pesta perayaan 3 hari lagi, kakek sendiri yang akan meminta penjelasan dari Baginda Kaisar. Sifat setia kakek yang keras kepala ini, sepertinya belum bisa diubah untuk saat ini. Sudah waktunya, ayo kita masuk. Cucu menantu, Lu Liuyun, memberi hormat dan menyuguhkan teh untuk kakek. Bagus, bagus. Sebelum bersamaku, Yuner adalah wanita yang suci. Soal desas-desus di luar sana, kau harus lebih menjaga diri. Dalam bertindak, aku, Yang Su, tidak perlu menjelaskan apapun pada orang bodoh. Kau sedang mengandung, hati-hatilah melangkah. Soal ini, katakan saja, apa kau harus bertanggung jawab? Kakek tenang saja. Aku akan berusaha untuk tidak tampil di depan umum. Apalagi bermain-main dengan kakak, menggunakan trik-trik licik antar istri. Semuanya demi kepentingan suamiku. Kakek, aku percaya pada adik Liu Yun. Kalau begitu, kakek tua ini tidak akan banyak bicara lagi. Kakek, kakek pasti lelah setelah perjalanan jauh. Istirahatlah dulu. Waktuku sudah tidak banyak. Kakek hanya bisa berusaha semampunya untukmu, menyingkirkan rintangan di jalanmu. Masa depan keluarga yang bergantung padamu. Dasar dua bedebah. Kakek baru saja pulang dan kalian langsung mengadukanku. Kalian sudah bosan hidup ya? Tuan muda memang berandal. Masa kami tidak boleh bicara jujur? Benar sekali. Kami berdua ini setia kepada pangeran. Setia kepada keluarga yang masih berani menjawab. Suamiku, redakan amarahmu. Mereka sangat setia pada kakek. Dan tidak melakukan kesalahan besar. Benar. Dengan kelakuan suamiku selama ini, kalau mereka menyembunyikan kebenarannya, apa bedanya mereka dengan Jiang Sun? Sudahlah, hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman fisik tidak bisa dihindari. Kalian berdua masing-masing dihukum 10 pukulan tongkat. Baik. Pai Jiu sangat setia pada keluarga Yang. Tapi tuan muda masih menghukumnya. Mo Mei, apa kau tidak menyadarinya? Suamiku sengaja memberi mereka jalan keluar. Wah. Istriku sudah mulai peka ya. Akhir-akhir ini kamu sepertinya sering mengobrol dengan adik ya. Dulu ada banyak hal yang tidak kupahami. Berkat penjelasan dari adik, aku baru mengerti niat sebenarnya dari suamiku. Ah, kakak bisa saja. Suami kita hanya berakting terlalu meyakinkan, sehingga orang lain sulit melihat yang sebenarnya. Baru sebentar saja. Kalian berdua sudah akrab seperti saudara. Meski Nona Liu berasal dari tempat hiburan, dia jauh lebih baik daripada Lu Zer itu. Bahkan ribuan kali lipat lebih baik. 3 hari lagi, Yang Mulia akan menggelar pesta perayaan besar untuk Tuan Besar. Saat itu tiba, aku akan membuat pergerakan besar. Ini berkaitan dengan pangeran kedua. Liu Yun, kamu sangat ahli dalam hal informasi. Apakah ada orang berbakat yang bisa diandalkan, yang bisa kamu rekomendasikan? Orang berbakat yang seperti apa? Statusnya tidak boleh terlalu tinggi. Lebih baik yang tidak punya latar belakang kuat, tapi dia harus punya kemampuan yang nyata. Su Jingzu. Orang bernama Su Jingzu ini, kalau bicara soal pengetahuannya, dia seharusnya bisa masuk peringkat pertama. Namun kuota untuk posisi atas, semuanya sudah direbut oleh para bangsawan. Dia hanya berhasil mendapatkan gelar Tong Jinsi. Leluhurnya pada dinasti sebelumnya, pernah menjabat sebagai gubernur. Karena dijebak dan difitnah, jabatannya pun dicabut. Setelah itu keluarga mereka mengalami pasang surut, hingga sekarang keluarganya jatuh miskin. Hanya tersisa Su Jingzu dan adik perempuannya. Kalau kamu sudah memperhatikan orang ini, kenapa pangeran kedua belum merekrutnya? Putra dari Wakil Menteri Kepegawaian, Yan Lingrong, telah menculik adik perempuannya secara paksa, dan keluarga Yan dari Kementerian Kepegawaian, adalah anjing paling setia milik pangeran kedua. Bagus. Orang ini, aku yang ambil. Su Jingzu. Apa kau kenal siapa aku? Anda adalah pangeran yang dari kediaman Raja Dingwo. Yang Su, percuma saja kau memohon pada Guoqi untuk menyelamatkan adikmu. Kau berlutut di depan pintu keluarga Yan. Sampai mati pun tidak akan ada gunanya. Kumohon pangeran, selamatkan adikku. Jika pangeran mau menolongku, saya, Su Jingzu, rela mengabdi seumur hidupku. Untuk membalas budi besar pangeran. Bagus, kau tahu diri. Pai Jiu, dobrak pintunya.
Aku, Yang Su, datang untuk merampas orang. Siapapun yang berani menghalangi, akan kuhabisi seluruh keluarganya. Kau Yang Su, kelas rendahan sepertimu, berani berebut wanita denganku. Pai Jiu, tebas dia. Pengawal, cepat panggil pengawal. Terima kasih banyak atas pertolongan pangeran. Saya, Su Jingsu, tidak tahu harus membalas dengan apa. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kalau kalian ingin tetap hidup, kalian harus menyelamatkan diri sendiri. Apa maksud pangeran? Besok, datanglah ke kediamanku dan berlututlah. Caci maki aku, semakin kasar semakin bagus. Dasar kutu buku. Musuhku ada di mana-mana. Dekat-dekat denganku hanya akan mengantarmu pada kematian. Tapi, jika aku merampas adikmu, dan kita menjadi musuh bebuyutan, maka karirmu akan melesat tajam. Perkataan pangeran memang masuk akal, tapi jika harga untuk sebuah jabatan adalah Yue Yao, saya tidak akan sanggup. Mikir apa sih kau ini? Di rumahku sudah ada 2 istri, cantik jelita yang masih harus kumanjakan. Mana mungkin aku benar-benar merampas adikmu? Jadi, maksud pangeran, ini cuma sandiwara untuk mengelabui orang luar. Jangan banyak omong, setelah masalah ini membesar, aku akan mengatur kepergian kalian berdua dari kota. Mulai sekarang, kau adalah orangku. Wujudkan saja semua ambisimu. Soal balas dendam kepada keluarga Yan, aku yang akan mengurusnya untukmu. Membalas budi tuan muda sudah menjadi kewajibanku. Tapi kalau aku keluar dari kota ini, karir pejabatku akan hancur. Lalu bagaimana aku bisa membantu tuan muda? Tenang saja di mata orang luar. Adik perempuanmu telah aku permalukan. Kau menyimpan dendam ke Sumat, dan pasti akan membalas dendam pada kediaman Pangeran Dingwo nanti. Dengan kata lain, di mata orang lain, kau adalah bidak catur yang sangat sempurna. Pada saatnya nanti, pasti ada yang mencarimu, dan memberimu jabatan. Terima kasih banyak, tuan muda. Kelak dimanapun kau bertugas, dengan ketangguhan pasukan keluarga yang milikku, membantumu meraih prestasi bukanlah hal yang sulit. Kami bersaudara. Sangat berterima kasih atas anugerah keselamatan dari tuan muda. Yang Su, kembalikan kehormatan adikku. Siapa lagi yang berteriak-teriak di luar sana? Sarjana negara, Su Jingsu, ku dengar tuan muda telah menculik adiknya. Uang di buku catatan ini, dibandingkan 6 tahun lalu, bertambah sebanyak 10 juta tael. Hehe, cucuku ini memang luar biasa. Pangeran, hamba sudah menyelidikinya selama 6 tahun terakhir. Keluarga-keluarga ini sering menyusahkan tuan muda, berani menindas cucuku. Apa mereka pikir yang Lian ini sudah mati? Kerahkan pasukan, biar yang mulia melihatnya sendiri. Hanya dengan membawa 2 pengawal, dia berani menyerbu kediaman Yan dan menculik orang. Si Yang Su itu, benar-benar sangat sombong. Hamba mohon, Yang Mulia demi ayah hamba, berikan aku keadilan. Yang Mulia, aku juga ingin menguliti Yang Su hidup-hidup. Tapi sekarang kakeknya, Yang Lian, sudah kembali. Kita sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Tenang saja. Pangeran ini tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang bisa membereskannya sudah dalam perjalanan. HMPH. Titah Yang Mulia Kaisar. Pewaris kediaman Pangeran Dingwo. Yang Su, terimalah titah ini. Mereka datang dengan niat buruk. Kalian tetaplah di sini. Hamba, Yang Su, menerima titah. Mengingatkan Anda, Tuan Muda, ini adalah titah Kaisar. Anda harus berlutut untuk menerimanya. Mendiang Kaisar pernah berkata, keluarga yang sangat berjasa dalam membangun negara ini, anak cucu dan keturunan kami, dibebaskan dari segala formalitas yang merepotkan ini. Meskipun begitu, tapi ayah dan ketiga paman Anda tidak pernah menunjukkan sikap tidak hormat seperti ini. Bahkan kakek Anda, Pangeran Dingwo pun, saat berhadapan dengan titah Kaisar, tetap harus membungkukkan badannya sedikit. sebagai tanda hormat kepada Yang Mulia. Jadi, apakah ayah dan paman-pamanku, makanya mereka semua mati? Kau, Kasim, kau mau membacakan titah ini atau tidak? Akan kubacakan. Lancang, beraninya kau merebut titah Kaisar. kakak, jangan panik. Suami kita tahu apa yang dia lakukan. Tidak hormat kepada Yang Mulia. Itu adalah kejahatan besar. Suami kita, bukankah kejahatan besar yang dia buat sudah tak terhitung, dan dia masih aman-aman saja sampai sekarang. Dia bertindak seperti ini, pasti untuk menguji Tuan Besar. Menguji. Coba tanyakan, di seluruh kerajaan Yan ini, siapa yang bisa di hadapan Tuan Besar yang melukai suamiku sedikit pun? Pang Ning, bagaimana keberanian Suer menurutmu? Kalau bicara soal keberanian, Tuan Muda dibandingkan dengan Anda di masa lalu, jauh lebih hebat dan tak tertandingi. Tolong awasi dia untukku. Dia satu-satunya penerus keluarga yang kita. Bawahan laksanakan. Berani sekali mengancam di kediaman Dingwo, mengancam cucu Yang Lian ini.
Siapa yang memberi mereka keberanian itu? Pergi dan ambilkan busurku. Cabut pedang. Yang Su merebut paksa titah suci. Itu sama saja dengan pemberontakan. Kalau begitu, kembalilah dan beritahu Baginda. Bilang saja aku memang ingin memberontak. Coba kita lihat, apakah Baginda akan memberimu hadiah, atau malah membungkam mulutmu itu. Kau. Bertele-tele sekali, biar aku saja yang membacanya sendiri. Titah suci sudah disampaikan. Saya undur diri. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Semalam hujan deras dan jalanan licin. Berhati-hatilah, Kasim, P. Pangeran Dingguo. Tadi itu cuma salah paham. Pangeran Dingguo, ampuni hamba. Salah paham apa? Tolong jelaskan lebih rinci, Kasim. Ini semua ide pangeran kedua. Hamba ini cuma menjalankan perintah. Pangeran kedua sendiri yang mengaku kalau dia punya masalah dengan Tuan Muda Yang, makanya dia meminta titah suci ini. Khusus untuk mengundang Tuan Muda Yang ke pesta perayaan. Jadi, kau cecunguk ini, demi mencari muka pada Guoki, berani sengaja mempersulit Suer. Hamba menerima perintah langsung dari Baginda. Hamba juga terpaksa melakukannya. Mohon Adipati Dingguo ampuni hamba kali ini. Enyahlah. Ah, terima kasih. Terima kasih, Raja Dingguo. Memang luar biasa, kakek. Dia ketakutan sampai berani menyeret nama kaisar. Kau masih bisa tertawa. Asalkan Guoki menyebarkan ancamannya, akan banyak orang yang siap membereskanmu. Kalau begitu, di pesta perayaan kakek besok malam, aku pasti akan datang. Asalkan mereka punya nyali, silakan saja melawanku secara terang-terangan. Rubah meminjam wibawa harimau. Itu juga butuh harimau seperti kakek, yang cukup tangguh. Berhentilah menjilat. Besok kau cukup makan dan minum saja, sisanya biar aku yang urus. Terima kasih banyak, kakek. Yuner, berapa banyak yang kau tahu tentang pangeran ketiga? Pangeran ketiga, Guo Yi. Benar. Apa ini? Silakan diperiksa, pangeran. Sudah berapa kali ku bilang, panggil aku suamiku. Ini adalah pihak-pihak yang diam-diam memihak pangeran ketiga. Daftar berbagai nama keluarga pendukung Guo Yi. Meskipun tidak sebanyak pengikut Guoki, tapi jumlahnya lumayan banyak. Jika keluarga-keluarga ini bergabung, mereka memang memiliki kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Guoki. Barang sebagus ini, kenapa baru kau tunjukkan sekarang? Maafkan aku, suamiku. Bukan maksud Yuner sengaja menyembunyikannya. Hanya saja, daftar ini sangat penting. Jika sampai bocor, maka Yuner benar-benar tidak akan punya jalan keluar lagi. Aku mengerti jalan pikiranmu. Kau ingin menyimpan kartu as di tanganmu. Kalaupun keluarga yang hancur, kau tetap bisa mengabdi pada pangeran ketiga. Setidaknya, nyawamu akan tetap aman. Suamiku tidak akan menyalahkanku, kan? Manusia yang tidak memikirkan dirinya sendiri, akan dihukum oleh langit dan bumi. Bangunlah. Terima kasih, suamiku. Lalu kenapa sekarang, kau rela memberikannya padaku? Dendam antara suamiku dan Guoki sudah mencapai titik hidup dan mati. Tuan besar yang sangat setia dan berbudi luhur, sudah pasti tidak akan mau memberontak. Jadi, Yuner menebak, suamiku ingin segera mengabdi pada pangeran ketiga. Pantas saja kau disebut wanita pintar, tapi aku tidak akan mau merendahkan harga diriku, hanya demi mengabdi pada orang lain. Apa maksudmu? Musuh dari musuhku adalah teman. Kebetulan sekali aku akan memberinya hadiah untuk menjalin pertemanan. Apa pantas menggunakan ini sebagai hadiah? Soal dia suka atau tidak, itu terserah dia. Di tempatku ini, sebenarnya masih ada satu hadiah yang jauh lebih pantas. Tuan Muda Yan, bukankah kau sangat dekat dengan kakak keduaku? Soal masalah Wan Qi, dia tidak membelamu. Katakan saja, jangan sungkan. Iya, saat kami ditindas oleh Yang Su, dia hanya menyuruh kami diam dan menahan amarah, terus mengikutinya. Benar-benar sangat memalukan. Jadi kau ingin beralih mengabdi padaku. Burung yang cerdik akan memilih pohon yang baik untuk hinggap. Keluarga yang kami, bersedia tunduk dan patuh pada pangeran ketiga. Yang mulia, Yang Su meminta izin menghadap. Yang Su itu benar-benar pembuat masalah. Bukannya kau ingin mengabdi.
Pergi dan selesaikan masalah ini untukku. Baik. Apa Anda benar-benar mempercayainya? Keluarga yang itu lawan yang tangguh. Bahkan Baginda Raja saja segan pada mereka. Siapa yang sanggup melawannya? Lalu kenapa Anda tetap mengutusnya? Kakak kedua tidak bisa berkutik melawan keluarga yang. Tapi dia juga tidak ingin melihatku tenang. Makanya dia menyuruh Yan Lingrong untuk menyeretku ke dalam masalah ini. Lalu bagaimana dengan Yang Su? Tidak berniat menemuinya. Dia juga hanya ingin memanfaatkan kekuasaanku untuk melawan kakak kedua. Sebenarnya aku ingin bersekutu dengan keluarga yang. Hanya saja waktunya belum tepat. Anda ingin membiarkan mereka saling menghancurkan. Justru di saat-saat seperti inilah, kita harus semakin menahan diri dan menyembunyikan kekuatan kita. Lagi pula, kalau aku tidak salah ingat, kau masih terikat pertunangan dengannya, kan? Perasaanku ini. Apakah Yang Mulia masih belum mengerti? Beri aku sedikit waktu lagi, kita pasti bisa bersama secara terang-terangan. Pangeran ketiga bilang tidak mau menemuimu, Yang Su. Cepat menyingkir dari sini. Dia itu cuma orang yang tinggal menunggu mati. Untuk apa mengotori tanganmu sendiri? Menunggu mati. Sebentar lagi. Bukannya kau ini anjing peliharaan Guoki, kenapa malah lari ke tempat pangeran ketiga? Bukan urusanmu, kau berani menerobos masuk ke kediaman pangeran. Aku justru tidak mau menerobos masuk. Kesal, ya. Apa yang kau tertawakan? Kamu tahu sendiri bagaimana tabiat Tuan Muda. Kalau dihalangi, dia pasti akan menerobos masuk. Padahal menerobos istana itu hukuman mati loh. Aku saja bisa membaca niatmu. Apalagi Tuan Muda. Yan Lingrong, kita berdua tidak punya dendam ke Sumat. Aku berbaik hati memberimu peringatan. Enyahlah dari sini selagi masih ada waktu. Kalau kamu masih menghalangiku, nyawamu akan melayang. Hei, kamu pikir sedang menakuti siapa? Aku tidak percaya kamu berani berbuat kacau di istana. Sudah diberi nasihat tapi tidak mau dengar ya. Teriaklah. Baik. Pangeran ketiga, Tuan Muda kami membawa hadiah mewah. Beliau datang khusus untuk menjalin persahabatan dengan Anda. Mohon sudilah kiranya Anda menampakkan diri. Pangeran ketiga sedang ada urusan penting. Silakan Tuan Muda pulang saja. Dengar tidak, Pangeran ketiga sama sekali tidak mau menemuimu. Masih saja berteriak-teriak, benar-benar mempermalukan diri sendiri. Tuan Muda, bagaimana ini? Lanjutkan teriakanmu, teriaklah sekencang-kencangnya. Haha, jangan sok menggertak di sini. Aku tidak percaya kamu berani berbuat onar di dalam istana. Abaikan saja dia, teriak terus. Pangeran ketiga, apakah Anda menginginkan gudang harta pangeran kedua? Enyahlah sekarang. Selagi masih ada waktu. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata kamulah yang merampok kasino itu. Cukup simpan saja di dalam hatimu. Kenapa kamu malah mengatakannya dengan lantang? Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Aku justru akan menyebarkannya. Kalau pangeran kedua sampai mendengar kabar ini, pasti akan kucincang tubuhmu. HMPH, Yang Su, bersiaplah untuk mati. Oh, pedangnya. Kau. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan Muda Yan, jangan-jangan kau lupa tujuanmu datang ke sini. Aku tidak lupa. Aku tulus ingin mengabdi pada pangeran ketiga. Lalu kenapa kau masih mau diam-diam memberi kabar? Pangeran ketiga, jika aku mengirimkan surat ini, membiarkan mereka saling serang. Bukankah itu ide yang bagus? Bodoh. Tuan Muda. Pangeran ketiga sudah keluar. Aku tidak buta, ayo. Teriak lagi. Ini. Pangeran ketiga, apakah Anda menginginkan informasi rahasia milik pangeran kedua? Tuan Muda. Sudah cukup, kan? Lanjutkan. Ada juga rahasia gelap wakil menteri kepegawaian. Tuan Muda kami punya semuanya. Sembarangan, aku ini pejabat yang jujur dan bersih. Mana ada rahasia gelap seperti itu? Tuan Muda, sebenarnya apa maumu? Kan sudah kubilang, aku datang ke sini hanya ingin berteman dengan Anda, Pangeran. Karena Anda tidak mau menemuiku, aku terpaksa menunjukkan ketulusanku lebih dulu. 3 hadiah besar yang baru kusebutkan tadi. Apakah Pangeran ketiga menyukainya? Hadiah besar, sungguh hadiah yang luar biasa. Kalau begitu, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Pangeran, Anda jangan sampai termakan hasutan liciknya. Ayahku. Sudah kusuruh pergi tapi tidak mau rasakan itu. Tuan Muda sungguh pandai merencana. Mana aku tahu dia ada di sini. Sudah begitu, tidak mau dengar nasihat. Malah sengaja cari mati sendiri. HMPH. Yan Lingrong, bagaimanapun juga, dia itu putra dari wakil menteri kepegawaian. Soal membereskan kekacauan ini, apa Tuan Muda punya rencana bagus? Kau yang membunuhnya. Bukan urusanku sama sekali. Kalau bukan karena kau membiarkannya tahu rahasia itu, apa pangeran ketiga akan membunuhnya untuk tutup mulut? Ternyata ini putri dari Menteri Keuangan, Nona Feng.
Kebetulan aku juga punya informasi rahasia tentang ayahmu. Kau mau dengar atau tidak? Kau pulanglah duluan. Omongan pemuda berandal ini tidak bisa dipercaya. Aku tahu batasku sendiri. Untung saja keluarga Feng tidak pernah mengungkit soal pertunangan. Melihat wajahnya, siapapun yang menikahinya pasti sial. Kau bilang apa? Pulanglah dulu. Pangeran ketiga, apa sekarang bisa mengobrol sebentar? Tentu saja, dengan senang hati. Silakan. Baik. Oh, iya, tolong bantu aku penggal kepalanya. Lalu masukkan ke dalam kotak kayu. Laksanakan. Sudah, itu saja. Pangeran, silakan masuk. Kunjungan tuan muda ke sini. Pasti bukan sekadar untuk memberi hadiah, kan? Memberi hadiah hanyalah cara. Tujuan aslinya adalah untuk menjalin pertemanan. Katakan saja terus terang, aku sudah benar-benar menyinggung Guoqi. Banyak orang yang menginginkan nyawaku, demi meminta imbalan darinya. Karena itu aku harus mencari seorang teman yang bisa diandalkan. Di seluruh Jianan, pangeran ketigalah kandidat yang paling tepat. Kau ingin bersekutu, hanya ingin berteman. Selama kakekmu ada, siapa di seluruh kerajaan Yan yang berani menyentuhmu? Terlalu banyak lalat juga mengganggu. Raja Dingguo bersedia mendukungku. Apa urusannya dengan kakekku? Saudara Yang, berbicara seperti ini sungguh tidak menarik. Pada akhirnya, Yang Mulia masih meremehkanku. Maaf jika aku berterus terang, selain pasukan keluarga Yang, hal lainnya dari keluarga Yang, pangeran ini sama sekali tidak tertarik. Lalu, bagaimana dengan yang ini? Dari mana kau mendapatkannya? Di seluruh istana. Siapa saja yang pura-pura menjadi pengikutmu? Aku tahu semuanya dengan sangat jelas. Saudara Yang tadi bilang, ada masalah dengan wakil menteri kepegawaian. Maksudnya, wakil menteri itu hanya setia kepada Baginda Raja. Dia hanya tunduk pada Guoqi di luar saja. Jadi, banyak rahasia Guoqi yang sudah diketahui dengan jelas oleh Baginda Raja kita. Pangeran ketiga, kau adalah orang yang pintar. Kau pasti tahu apa artinya ini, kan? Ayahanda berniat menjadikan kakak kedua sebagai putra mahkota. Tapi kau malah membunuh Yan Lingrong. Kau, Tenanglah. Biar ku beritahu satu rahasia besar lagi. Liu Yun, jelaskan padanya. baik. Tusuk. Tusuk konde ini adalah milik Nyonya He. 3 tahun yang lalu, Menteri Keuangan menggunakan tusuk konde ini untuk membunuh seseorang. Lalu pangeran kedua menutupi kejahatannya. Keluarga asal Nyonya He adalah kediaman Adipati Zongguo. Menteri Keuangan benar-benar tak bisa disentuh. Seumur hidup, harus menjadi anjing suruhan pangeran kedua. Dia sudah melakukan banyak hal untuk pangeran kedua. Dia tak bisa mengelak lagi. Pangeran kedua menyuruhku membuang jepit rambut itu, tapi aku menyimpannya. Putri Menteri, Feng Qingwan, sepertinya tidak tahu soal ini. Tapi cepat atau lambat dia akan tahu. Kau dan Qingwan sudah dijodohkan sejak kecil. Kalau bukan karena aku dan dia saling mencintai, dia pasti sudah menjadi istrimu. Kalau sudah begitu, Guoqi bisa menggunakan hal itu sebagai ancaman. Demi mendapatkan dukungan pasukan keluarga Yang, aku sama sekali tidak tertarik pada Feng Qingwan. Tapi kau harus berhati-hati. Hadiah besar ini, aku terima. Tidak sopan rasanya jika aku tak membalasnya. Saudara Yang, apa yang kau inginkan? Dan ini, racun. Mematikan dalam sekejap, di pesta perayaan besok malam. Kita lakukan sesuatu yang besar. Kak, maafkan aku. Aku yang menyusahkanmu. Bicara apa kau ini? Selain dirimu, aku tak punya keluarga lagi di dunia ini. Kalau melindungimu saja aku tidak bisa. Untuk apa semua jabatan dan harta ini? Tapi kakak sudah belajar keras bertahun-tahun. Akhirnya masa sulit itu terlewati. Kakak seharusnya bisa mengabdi pada keluarga Yan. Orang busuk itu, aku tidak sudi bersekutu dengannya. Ngomong-ngomong soal tuan muda keluarga Yang, bagaimana menurutmu tentangnya? Tapi di seluruh Jianan, bukankah orang-orang bilang dia itu playboy kaya yang temperamental? Sia-sia saja dulu aku merasa sok suci, dan meremehkan tingkah laku pangeran. Bahkan, aku pernah menulis puisi untuk memakinya. Tidak disangka, di saat-saat genting, orang yang menolong kami bersaudara, justru adalah dirinya. Memalukan. Sungguh memalukan. Sialan, ternyata yang menulis puisi memakiku itu kau. Pangeran, Tidak perlu sungkan. Hal yang kujanjikan padamu, telah aku penuhi. Yan Lingrong. Yan Lingrong sudah mati. Kelak, tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kalian. Kebaikan dan budi besar pangeran. Saya
Su Jingsu, tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Keluarlah dari kota dengan tenang. Akan segera ada orang yang menjemput kalian. Mulai sekarang, saya akan selalu patuh pada perintah pangeran. Pai Jiwu, kau antarkan sendiri mereka keluar dari Jianan. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh dulu, baru laporkan padaku. Baik. Ngomong-ngomong, pangeran, kita harus pergi kemana? Apa ada petunjuk khusus? Lumbung Pangandayan, Kabupaten Huining. Suamiku, hari ini Yang Mulia mengadakan perjamuan untuk menghargai ayahanda. Di acara seperti ini, bagaimana kalau aku tidak usah ikut saja? Sekarang, kau adalah istri pangeran. Siapa yang berani bergosip sembarangan soal masa lalumu? Benar, adik, titah suci dengan jelas mengizinkan kita membawa keluarga. Pangeran, di belakang. Bukankah kereta kuda dilarang masuk ke dalam istana? Siapa yang berani pamer kekuasaan begitu? Itu kereta kuda pangeran ketiga. Pasti Nona Feng di dalamnya. Oh dia, biarkan saja. Lebih cepat, jangan biarkan pangeran menunggu lama. Tapi ada tuan muda yang di depan. Orang lain mungkin takut pada tuan muda sombong itu. Tapi aku tidak. Robos saja. Kalau sampai kita terlambat dan pangeran marah, memangnya kamu bisa menanggung akibatnya? Maju. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kurang ajar, matamu buta ya? Berhenti. Oh, ternyata tuan muda yang anjing pintar tidak akan menghalangi jalan. Belum pernah dengar ya? Apa katamu? Tuan Markis, menantumu itu, bikin onar lagi. Masalah yang lalu saja belum diselesaikan dengannya. Nona Feng itu, adalah kesayangan pangeran ketiga. Anak nakal itu bakal kena sial besar. Aku bilang, anjing pintar tidak akan menghalangi jalan. Tidak mengerti. Hentikan. Yang Su, beraninya kau memukulku. Aku memang sengaja memukulmu. Untung saja dia tidak apa-apa. Kalau sampai dia terluka sedikit saja. Aku akan menghabisimu di tempat. Ini kereta kuda pangeran ketiga. Sudah salah tidak melihat jalan. Kalian malah berani berbuat kasar. Cih. Dasar wanita yang cuma bisa menumpang kekuasaan orang lain. Pangeran ketiga. Aku tidak hanya memukulmu, tapi juga akan menendangmu. Kalau kau tidak terima, silakan saja mengadu pada pangeran ketigamu itu. Suamiku, sudahlah. Pai Jiu. Hancurkan kereta kuda ini. Baik, Tuan. Beraninya kau. Yang Su, kau berani menghancurkan kereta kuda pangeran ketiga. Kalau begitu beritahu saja si Guoyi itu. Lihat saja apa dia berani menangkapku. Yang Su, hari ini kau memukul dan mempermalukanku di depan umum. Kau juga tidak sopan pada pangeran ketiga. Aku mau membatalkan pertunangan kita, dan memutuskan semua hubungan denganmu. Kau bersusah payah membuat keributan ini. Ternyata hanya demi mencari alasan untuk batal tunangan ya. Kalau kau setuju membatalkan pertunangan ini, aku akan melupakan semua perbuatanmu. HMPH. Bagus, bagus sekali. Feng Qingwan. Aku benar-benar meremehkanmu. Karena semuanya sudah sejauh ini, kau tidak punya pilihan lagi. Aku tahu kau itu bodoh, tapi aku tidak menyangka kau sebodoh ini. Kalau tidak punya cermin, setidaknya sadar dirilah. Lihat dirimu sendiri baik-baik. Dasar wanita jelek. Diberikan gratis pun aku tidak sudi. Sok-sokan mau membatalkan pertunangan segala. Kau. HMPH, sudahlah. Karena kau sudah merencanakan semua ini, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalian semua, dengarkan tuan muda ini baik-baik. Putri dari Menteri Keuangan. Feng Qingwan ini sangat kasar dan tidak masuk akal, serta tidak tahu adat sebagai seorang wanita. Jadi, aku memutuskan untuk menceraikannya. Cerai, menceraikan istri. Kau berani menceraikan istrimu. Laki-laki sejati selalu memegang kata-katanya. Kalau ku bilang cerai, ya cerai. Mana mungkin aku tidak berani. Kau. Kanda, tolong jangan gegabah. Menteri Keuangan sangat dipercaya oleh Yang Mulia. Jika Kanda membatalkan pernikahan ini, sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Feng. Memangnya siapa keluarga Feng itu? Mana pantas mereka menantangku? Jika Kanda menceraikannya, di pihak pangeran ketiga, pasti akan jadi masalah. Kau pikir, Sialan. tidak bisakah membongkarnya pelan-pelan? Masih ada satu roda lagi. Segera, Tuan, tolong. Copot satu saja sudah cukup. Benar juga. Kakek dari keluarga kita berdua punya hubungan baik, makanya ada perjanjian pernikahan ini. Awalnya aku ingin menyisakan sedikit harga diri untuk keluarga Feng.
Tapi kau sendiri yang tidak mau. Biarpun aku diceraikan, aku tidak akan sudi menikah dengan pria brengsek sepertimu. Tentu saja. Kau pasti sangat ingin secepatnya memutuskan hubungan denganku, supaya bisa menikah dengan Guoyi, kan? Tapi, keluarga kerajaan sangat mementingkan reputasi wanita yang sudah diceraikan. Apa Guoyi masih mau menikahinya? Biar ku beritahu satu kenyataan pahit. Dari awal sampai akhir, Guoyi sama sekali tidak pernah berniat untuk menikahimu. Omong kosong. HMPH. Kalau tidak punya cermin, minimal berkacalah pakai air kencingmu sendiri. Cobalah bercermin dulu. Dengan rupa seperti itu, menyerahkan diri pun aku tidak sudi, apalagi seorang pangeran. Aku dan pangeran ketiga saling mencintai. Jangan coba-coba mengadu domba. Saling mencintai. Dia hanya memanfaatkanmu sebagai bidak. Omong kosong. Aku tidak percaya. Kalau begitu, mari kita lihat saja buktinya. Kita buktikan saja nanti. Suasana hati pangeran muda sedang bagus. Ya, kalau tidak salah ingat. Kau pasti wakil menteri kepegawaian, Yan Kuan, kan? Benar, itu hamba, hahaha. Suasana hatimu jauh lebih baik dariku. Anakmu sudah mati, tapi kau masih bisa tertawa, sebahagia ini. Apa katamu? Aku bilang, anakmu, Yan Lingrong, sudah mati. Yang Su, beraninya kau mengutuk anakku. Apakah ini kutukan atau kenyataan? Kau akan segera tahu. Kau. Yang Su, tutup mulutmu. Sikap macam apa itu? Masih belum cukup dipukuli sebelumnya. Ya, ini adalah istana kekaisaran. Aku tidak percaya kau berani memukul orang di depan umum. Tanganku ini sedang lelah saja, jadi malas menamparkan kalian. Kalau tidak, kalian semua tanpa terkecuali akan kuhabisi satu persatu. Sombong sekali. Hari ini Yang Mulia mengadakan perjamuan untuk memberi penghargaan pada ayahku. Kau bisa diundang ke sini. Itu hanya karena menumpang nama baik istriku. Jadi kuperingatkan kau, jangan seperti orang tertentu. Sudah diberi muka, malah tidak tahu diri. Sudah puas mainnya. Ayo pergi. Dia itu cuma mengandalkan kakeknya, kan? Sombong sekali. HMPH. Tenang saja, dia tidak akan bisa sombong lama-lama. Benarkah? Betul. Pangeran kedua menganggapnya sebagai duri dalam daging, dan sangat membencinya. Cepat atau lambat, dia pasti akan dihabisi. Nona Feng. Apa benar terjadi sesuatu pada putraku? Siapa yang melakukannya? Sebenarnya siapa yang melakukannya? Berani sekali berbuat onar di istana. Orang yang begitu nekat. Masa Tuan Yan masih belum bisa menebaknya? Yang Su, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Marsekal yang sengaja memalsukan kematiannya untuk mengecoh pasukan musuh, pada akhirnya dengan 600.000 pasukan, berhasil memusnahkan puluhan ribu tentara dari 5 negara. Kemenangan yang sangat telak, sungguh pencapaian yang patut dirayakan. Ayahanda, waktu perjamuan hampir tiba. Kenapa Marsekal yang belum juga datang? Mungkin dia sudah di jalan. Tapi, masih ada beberapa menteri. Kenapa belum terlihat juga? Yang Mulia, hamba datang terlambat. Hamba bersedia menerima hukuman. Hamba memberi salam, Yang Mulia. Tidak perlu sungkan, cepatlah duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau keluarga yang tidak datang, Yang Mulia pasti akan gelisah. Suamiku, jaga bicaramu. Tidak apa-apa, kita makan dan minum saja seperti biasa, santai saja. Kenapa sepi sekali? Apa kita datang terlalu awal? Bukan kita yang datang ke pagian, tapi ada orang yang sengaja terlambat, atau malah tidak berani datang. Coba kau pikirkan, bagaimana aku melewati 6 tahun ini. Musuhku ada di mana-mana. Apa mereka tidak takut? Tuan Besar akan menuntut balas pada mereka. Benar juga. Lagi pula, jasa Tuan Besar keluargaku sudah sangat besar dan membayangi tahta. Sekarang beliau berjasa besar lagi. Bagaimana para pejabat harus bersikap? Makanya, mereka sekalian saja mencari alasan untuk absen. Sebagian besar beralasan sakit di rumah, dan sama sekali tidak berani menghadap ke istana. Masa sampai sebegitunya? Tentu saja begitu. Kalau kau yang jadi kaisar, saat memberi hadiah pada keluarga Yang, kau akan merasa senang atau malah khawatir. Sebenarnya, yang paling enggan duduk di sini adalah Yang Mulia. Beliau sendiri merasa pesta perayaan ini sungguh serba salah. Tidak diadakan pun tidak bisa. Merayakan kemenangan berarti harus memberi hadiah. Tapi kekuasaan Tuan Besar sudah setinggi langit. Mau memberinya hadiah apa lagi? Masa harus menyerahkan separuh kekaisaran ini padanya? Panas? Ya. Mau ikut mengobrol bersama kami? Tidak. Hamba sama sekali tidak mendengar apapun. Aku hanya bercanda.
Kenapa kau gugup sekali? Tuan Yu, mengapa kau tampak sangat panik? Apa yang sedang kau bisikkan dengan Yang Su? Tidak ada. Jika kau tidak berterus terang, itu artinya kau menipu Kaisar. Ampuni hamba, Yang Mulia. Yang Mulia, hamba dan Pangeran Pewaris sama sekali tidak berbicara. Mana mungkin hamba berani menipu Anda? Semua orang di sini juga melihatnya. Kau masih mau mengelak? Aku melihat Tuan Yu berkeringat dingin. Jadi aku bertanya karena peduli. Benar begitu, Tuan Yu? Benar, benar, benar. Terima kasih atas perhatian Tuan Muda. Yang Mulia, hamba merasa kurang sehat. Mohon izinkan hamba untuk pamit undur diri. Satu lagi yang izin sakit. Pergilah, pergilah. Terima kasih, Yang Mulia. Ayahanda, Yang Su jelas-jelas berbohong. Cukup, di pesta perayaan hari ini, kita tidak membahas hal lain. Tapi Ayahanda, Yang Su dia, apa kau sudah tidak mau mendengar titahku lagi? Hanya masalah sepele. Jika ada yang berani membesar-besarkan masalah ini, dan membalas dendam pribadi, akan kuhukum berat. Hamba akan mematuhi titah Ayahanda. Pangeran kedua, aku bersulang untukmu. Semua kesalahpahaman kita di masa lalu, anggap saja sudah impas. Bagaimana? Su Er sedang bersulang untukmu. Di mana sopan santunmu? Sebagai seorang pangeran, hanya segini saja kebesaran hatimu. Kau benar-benar tidak bisa diandalkan. Teguran Ayahanda benar. Su Er, maaf kau harus melihat hal memalukan ini. Yang Mulia terlalu berlebihan. Su Er, apa maksud tindakanmu ini? Pangeran kedua tidak berniat untuk berdamai. Jadi untuk apa aku meminumnya? Pangeran kedua sudah meminumnya. Dia itu diberi cara halus, malah memilih cara kasar. Apa kau bilang? Aku bilang begitu. Memangnya kenapa? Hari ini adalah Pesta perayaan kakekku. Untuk siapa kau memasang wajah masam itu? Di hadapan Yang Mulia, kau berani berbicara seperti itu padaku. Aku memang sedang memakimu. Hukum mati saja 9 turunan keluargaku kalau berani. lancang. Su. Cukup, jangan keterlaluan. Maafkan hamba, Yang Mulia. Tadi hamba terbawa emosi dan tidak bisa menahannya. Tidak masalah. Terima kasih atas pengertian Yang Mulia. Hei anak kedua, duduklah. Kau Tulia, bapakmu ini menyuruhmu duduk. Duduklah. Kau. Kau apa? Hah, kalau saja hari ini aku tidak menghargai Yang Mulia. Sudah, jangan banyak bicara. Tenang saja, aku tahu batasannya. Tadi Yang Mulia sudah berniat membunuhku. Kalau aku tidak bersandiwara menjadi berandalan, aku hanya akan mati lebih cepat. Tapi Kaisar ini, ternyata jauh lebih sabar dari dugaanku. Yang Mulia, tolong berikan keadilan untuk hamba. Menteri Yan, ada masalah apa? Yang Mulia, putra hamba Lingrong telah dibunuh oleh Yang Su. Buktinya sangat jelas. Hamba mohon Yang Mulia memberikan keadilan untuk putra hamba. Maksudmu? Su telah membunuh putramu. Benar, Yang Mulia. Su. Benarkah hal itu? Dia terus menyebut namaku dengan akrab. Itu tandanya Kaisar sama sekali belum berniat untuk bermusuhan dengan keluarga Yang. Kalau begitu, urusannya jadi mudah. Yang Mulia. Bukankah dia punya buktinya? Keluarkan saja biar kita lihat. Menteri Yan, mana buktinya? Nona Feng. Tolong, ceritakan kejadian saat putraku dibunuh kemarin. Jelaskan semuanya tanpa ada yang terlewat. Kepada Yang Mulia, agar anak haram itu bisa dihukum. Yang Mulia, mengenai pembunuhan Tuan Muda Yan. Hamba belum pernah mendengarnya. Tentu saja hamba tidak tahu apa-apa. Nona Feng, apa maksudmu? Jelas-jelas kau sendiri yang bilang. Tuan Yan, kapan saya pernah bilang Yang Su membunuh putramu? Tapi jelas-jelas maksudmu begitu. Kemarin saya sama sekali tidak bertemu dengan putramu. Tadi saya hanya dibuat kesal oleh Yang Su. Itu cuma ucapan tanpa pikir panjang. Tidak disangka Tuan Yan malah menganggapnya serius. Kau. Ayahanda, kemarin King Wan terus berada di istana. Dia sama sekali tidak bertemu dengan Yan Lingrong. Ananda bisa bersaksi untuknya. Menteri Yan, apalagi yang ingin kau katakan? Kenapa? Tuan Yan mencurigai pangeran kedua. Yang Su, kau menipuku. Aku menipumu soal apa? Kau bilang putraku dibunuh, iya kan? Yan Lingrong memang sudah mati.
dan dia mati di dalam istana ini. Jika kau bicara sembarangan, Berarti kau menipu kaisar. walaupun hamba ini arogan dan semena-mena, hamba tidak berani menipu kaisar. Kalau begitu, kau melihat dengan mata kepalamu sendiri, ada yang membunuh putra keluarga Yan. Menjawab Yang Mulia, benar. Katakan siapa orangnya. Hamba benar-benar tidak berani mengatakannya. Bagaimana jika aku yang menyuruhmu bicara? Tetap tidak berani. HMPH, coba katakan kenapa kau tidak berani. Cih, Aku ini memang berandal, tapi aku tidak bodoh. Jika aku mengatakan kebenarannya, sekalipun Yang Mulia mengampuniku, ada orang tertentu yang tidak akan melepaskanku. Kenapa kau menatapku? Aku kan tidak bilang kalau itu kau. Kenapa kau begitu emosi? Ayahanda, kasus pembunuhan ini melibatkan keluarga kerajaan. Lebih baik nanti saja, serahkan pada pengadilan klan kekaisaran untuk diselidiki. Sama sekali tidak boleh. Yang Mulia, hamba hanya memiliki satu putra, Lingrong. Hamba rela menukar jabatan hamba demi sebuah kebenaran. Menteri Yan, aku mengerti rasa sakitmu karena kehilangan seorang putra. Tapi meskipun kebenarannya terungkap, kasus ini tetap akan diadili oleh pengadilan klan kekaisaran. Kenapa kau harus menyiksa dirimu sendiri? Hamba hanya menginginkan kebenaran. Hamba memohon pada Yang Mulia, kabulkanlah permohonan Tuan Yan. Yang Mulia sungguh bijaksana. Tolong jangan buat hati para menteri ini merasa kecewa. Hamba memohon pada Yang Mulia. Baiklah, Su'er. Asalkan kau menyebutkan siapa pembunuh aslinya, aku berjanji tidak ada yang bisa menyentuhmu. Benarkah, seorang raja tidak pernah main-main dengan ucapannya? Jika kau merasa ragu, aku akan memberimu medali pengampunan mati sekarang juga. Yang Mulia, aku sudah punya medali pengampunan mati itu. Ganti dengan yang lain saja. Beraninya kau tawar-menawar denganku. Sudahlah, keuntungan apa yang kau inginkan? Yang Mulia, aku ini hanya orang biasa. Berikan saja hadiah berupa emas dan perak. Apakah 1 juta tael cukup? Terima kasih banyak atas hadiah emasnya, Yang Mulia. emas apa? Apa urusannya denganmu? Menyingkir sana. Tuan Yan, turut berduka cita. Pangeran, jika kau memberitahukan siapa pembunuhnya dengan jujur, aku berjanji. Dendam antara kau dan keluarga Yan akan dihapuskan sepenuhnya, dan aku akan memberikan imbalan besar lainnya. Seorang pria sejati memang menyukai harta, tapi mendapatkannya dengan cara yang pantas. Tidak perlu repot-repot memberi imbalan. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Sebenarnya putramu itu. Yang Su, kau. Aku yang membunuhnya. Jangan menatapku begitu, sungguh aku yang membunuhnya. Ada Yang Mulia di sini. Mana berani hamba menipu Baginda? Kau. Kan sudah kubilang untuk merelakannya. Kau malah melotot padaku. Bukankah kau mencari masalah sendiri? Yang Su, hentikan. Yang Mulia, dendam atas kematian putra hamba ini tidak akan pernah bisa dimaafkan. Hamba murni hanya membela diri. Kurang ajar. Jelas-jelas kau yang membunuhnya. Di mana letak urat malumu? Persetan denganmu. Kalau bukan karena kalian para pangeran, sibuk bertikai memperebutkan kekuasaan, apa mungkin Yan Lingrong rela mencari muka di depanmu, dengan cara mencari masalah denganku? Omong kosong. Apa aku ini asal bicara atau tidak? Kau sendiri yang paling tahu. Cukup, Menteri Yan, kau baru saja kehilangan putra tercinta. Hari ini, kami pasti akan memberikan keadilan untuknya, dan memberikan penjelasan kepada seluruh menteri. Yang Su, bicaralah yang jelas. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayahanda, Yang Su itu, kakanda kedua, masalah ini sangat genting. Ayahanda pasti punya keputusan sendiri. Tak kusangka Yang Su, si berandalan ini. Tak kusangka si berandalan Yang Su ini, bukan hanya menanggung kesalahan demi diriku, tapi juga membuat Guoki mati kutu. Yang Mulia, kejadiannya seperti ini. Kemarin hamba mendengar desas-desus. Kalau Feng Qingwan datang lagi ke istana untuk bertemu diam-diam dengan pangeran ketiga. Waktu itu, karena hamba sedang mabuk, membawa pedang dan menerobos masuk ke istana. Siapa yang bertemu diam-diam? Kau memfitnahku. Itu tidak penting. Yang penting adalah, Yan Lingrong bertindak atas perintah Guoki, dan terus-menerus mengganggu pangeran muda ini. Dia bahkan tidak mencari tahu dulu, reputasi pangeran muda ini. Karena hamba sudah sangat terbakar amarah, hamba langsung menebasnya dengan pedang di tempat.
Apa semua yang kau katakan itu benar? Semuanya benar adanya. Hamba tidak berani membohongi Yang Mulia. Ucapan pangeran muda tadi, Ananda bisa bersaksi untuknya. Yang Mulia memang benar seperti itu. Pengawal, jebloskan Yang Su ke penjara istana. Yang Mulia sangat bijaksana. Kumohon, Yang Mulia berikanlah keadilan untuk putraku. Yang Mulia. Yang Mulia. Sabda Raja Pantang ditarik kembali. Apa Anda mau mengingkari ucapan Anda sendiri?